Oke, selamat malam teman-teman. Jumpa lagi di TFH edisi 26 Agustus hari Rabu. Tadi video pembuka sudah ini dan kebetulan narasumber kita dan juga Mas Tio sudah hadir. Halo Mas, apakah sudah online? Sudah nongol tapi sound-nya belum di on sama beliau nih. Halo Mas. Sorry. Lagi Mas. Unmute lagi Mas. Udah? Ya. Masuk? Sip. Sip. Oh, udah Mas. Siap. Alif udah tidur Mas. Udah aman. Sudah aman. Ada permintaan minta dimajuin biar Pak ngantuk. Aku bilang nggak mungkin, mesti tanya Mas Tio. Jam 8 lewat 15. Oke. Narasumber kita udah hadir, Mbak Ida Yani Fajriah, Magister Administrasi Rumah Sakit, akademis. Oke, silakan Mas Tio, monggo diperkenalkan. Oke, semua malam. Udah pada review kan? Udah pada review semua belum hari ini? Sudah Mas, kekenyangan. Nah, sama reviewku hari ini luar biasa ya. Lagi dapat rezeki nomplok terus. Oh, ada. Oke. Malam ini talk show kita bersama Mbak Hidayani Fajriah. Panggilannya apa Mbak enaknya Mbak? Ida aja. Mbak Hida ya? Ida. Oke. Nah, sekarang yang udah kumpul berapa nih? 62 Mas. Ya, bentar lagi pasti bertambah terus. Oke, ya. Mbak Ida, ini seperti biasa seperti TFH sebelumnya. Malam ini kita mau kepoin Mbak Hida mulai dari awal. Ya kita kan kepors oh, iya ya. Jadi kita mau tahu nih pengalaman Mbak Ida mulai dari awalnya pertama kenal KF dari siapa, mungkin dia ngasih tahu, terus mungkin ada tujuan tertentu, apakah waktu itu ada keluhan apa, terus perbaikannya bagaimana, terus setelah menjalankan bagaimana respon dari keluarga misalnya, teman, sejawat mungkin, apakah ada kontra-kontra yang dialami, dan lain sebagainya. Pengalamannya memang gak diceritakan, Mbak. Oke. Ya. Mungkin untuk saat ini suara saya sudah terdengar ya? Insya Allah, ya. Jelas, Mbak. Oke. Tadi soalnya agak sedikit ada trouble. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat warrior ketofastosis semuanya. Perkenalkan, saya Hidayani Fajriah. Saya tinggal di Depok. Saya profesinya dokter. Tadi Ci Eng nanya dokter spesialis apa. Saya bukan dokter spesialis, tapi dokter umum, GP atau General Practitioner. Juga mengajar di sebuah fakultas ilmu kesehatan swasta di Jakarta. Dan ya kebetulan di prodi atau program studi gizi. Nah, ini mungkin juga jadi ini ya target kita untuk bagaimana menyebarkan. Oh, Mbak ngajarnya di program studi gizi. Iya. Ya. Mantap. Seru nih kayak ini. Iya. Oke. Izinkan saya ingin memberikan share screen, membagi. Oh iya, boleh. Boleh, silakan Mbak. Sebentar. Mana? Sebentar ya. Di mana? Maaf, ini saya agak sedikit gaptek nih, jadi perlu coba sebentar. Ini harusnya dikirimnya ke Mas Budi ya, Mas Budi. Nggak apa-apa. Ini ya sambil dicoba dibuka lah, nanti saya coba bercerita dulu. Ya, jadi ya ini udah kelihatan belum Mas Bobi? Sudah? Oh no, belum. Ya. Sudah. Share screen belum. Oke.
Yes. Ya. Nah, tinggal di full kan aja. Oh, di full ya? Ya, full screen. Ya, bentar. Ini harus ada ini nih, tim supportnya. Emak-emak ini ya agak ini kurang lincah. Ya, oke lah. Sambil menunggu disiapkan, ya saya mulai ikut ketofastosis atau mungkin awalnya bisa dibilang kesasar gitu ya, kesasar ke website ketofastosis ya itu di awal 2018. Kemudian saya sebagai silent reader saja membaca, memahami, mengamati ya apa segala cerita, kemudian apa saja yang dialami oleh teman-teman warrior sambil mempelajari. Kemudian setelah ya sudah cukup yakin, mungkin nggak terlalu lama sih sebenarnya sambil mempelajari itu, sambil juga mulai mengurangi karbohidrat dan sebagainya, itu di Juni 2018. Maaf ini belum nyambung ininya ya. Itu tulisannya. Udah ya? Udah belum Mas? Udah ya? Itu lagi jalan. Nah, itu. Oke, alhamdulillah. Ya, jadi ya ini sebenarnya kisah singkat aja ya, kita nggak terlalu banyak. Ya, jadi memang secara latar belakang mungkin ya, atau latar belakang apa yang ada pada diri saya, memang sejak kecil saya termasuk orang yang bertubuh bongsor, remaja juga bisa dibilang ya tidak gemuk tapi ya cukup berisi gitu ya badannya, ya cabi lah atau apapun itu. Nah, sebagai ukuran, ketika saya lulus SMA, itu berat badan saya sudah 60 kilo, dengan tinggi kurang lebih 164, dan ketika saya mulai kuliah, ya itu ya, 60 kilo, dan lulus dokter, itu 6 tahun ya berarti ya, itu 70 kilo. Jadi dalam 6 tahun saya naik 10 kilo ya. Itu kira-kira karena apa ya? Pastinya karena ngemil ya, atau makanan-makanan yang biasanya dikonsumsi oleh mahasiswa ya, kemudian pada saat praktek di rumah sakit ya biasanya mie instan itu menjadi andalan para mahasiswa ya. Itulah kira-kira mungkin yang sedikit demi sedikit tertumpuk di tubuh saya, sehingga setelah saya lulus saya sudah dalam kondisi overweight. Ya, menikah, anak satu ya berat badan kurang lebih 87 kilo. Anak kedua, ini yang agak besar, bukan lagi agak besar ya, saya sudah menjadi alumni PSK ya, perempuan 100 kilo. Apa 100 kilo? Oh, iya, tapi kena hamil alasan ya. Okay. Ya, ini kalau dilihat dari foto ini hamil kedua ya, ya anaknya nggak gede-gede banget ya, 3,5 kilo, 3,5 kilo. Tapi emaknya yang besar sekali, ya, dan biasa setelah hamil turunnya hanya sedikit. Nah, kemudian hamil anak ketiga juga cukup besar. Ini hamil anak ketiga, nggak sampai 100 kilo, tapi sudah mendekati. Nah, di anak keempat terakhir itu di tahun 2008 ya, saya hamil anak keempat. Itu walaupun udah ditahan-tahan jangan sampai lebih dari 100 kilo, tapi tetap juga nembus 100 kilo. Intinya memang ya sampai dokter waktu itu sampai tes toleransi glukosa karena khawatir saya termasuk diabetes dalam kehamilan, tapi hasilnya bagus ya. Anaknya 4 kilo tuh yang keempat, jadi memang anaknya lumayan gede yang terakhir. Ya, itu kira-kira perjalanan saya. Ya setelah itu memang tidak pernah kurus lagi gitu ya, tapi memang saya tidak pernah ikut diet apa enggak. Saya tidak terlalu mudah untuk menerima informasi-informasi tentang produk ini, produk itu, cara ini, cara itu, gitu ya intinya. Sehingga ya bisa terlihat
kemudian tubuh saya semakin lama semakin besar, dan memang tanda-tanda inflamasi sudah saya rasakan, seperti nyeri lutut, nyeri pinggang, pernah HMP, plantar fasciitis itu menemani saya, ya nyeri tumit ya, plantar fasciitis itu nyeri tumit yang kalau kita bangun tidur terus menjejakkan kaki, itu rasa nyerinya luar biasa gitu ya. Vertigo, walaupun tidak sering, tapi pernah sangat berat. Dan puncaknya di 2017 itu saya mengalami menstrual bleeding, ya, jadi haid yang nggak selesai-selesai dan ya perdarahan yang cukup banyak, sehingga HB saya drop, yang tadinya HB saya 13 drop jadi 9, ya mau nggak mau deh nyerah, harus dikuret ya. Ya setelah itu mulailah berpikir lagi apakah mau tetap nyaman dengan badan yang besar. Ya itu mungkin menjadi salah satu saya mulai memikirkan apa yang harus saya lakukan untuk merubah atau mengakhiri status obesitas saya. Ya, saya pertama kali sebenarnya kalau mengenal kata keto itu pernah sebelumnya ya. Ya, mungkin waktu itu di 2016 ya. Kebetulan ya karena saya di klinik, kemudian ada ya teman yang bercerita, ada keluarga yang mempunyai anak epilepsi, lalu anaknya diberikan makan ketogenik gitu ya. Waktu itu ya mungkin hampir sama ya pemikiran seorang dokter ya, karena memang kita dikondisikan benar kata keto itu pasti ketoasidosis gitu ya. Jadi tanpa mencari tahu lebih lanjut waktu itu ya saya cuma bilang, aduh kok berani banget ya anaknya dicoba seperti itu, apakah tidak takut kondisinya akan menjadi lebih bahaya gitu ya. Tapi itu cuma selintas, saya tidak pernah mencari tahu lebih jauh, sampai kemudian karena saya memang adalah follower dari teman sejawat yang di Facebook ya, kemudian saya memang rajin mengikuti tulisan-tulisannya, baik itu seputar vaksinasi, seputar kesehatan anak, dan terakhir kok muncul, karena saya pernah bertemu gitu, oh ini kok perubahannya sangat drastis nih gitu kan, melihat penampilan beliau setelah beliau mengatakan menjalankan low carb dan fasting. Ya, mungkin teman-teman sudah bisa menebak siapa beliau. Dokter Piprim. Oh iya, betul sekali. Ya, jadi ya penasaran kan. Jadi ya setelah itulah kemudian saya bilang itu nyasar ke website Ketofastosis, baca protokolnya yang cukup panjang, benar-benar saya baca satu persatu, dan saya mencoba memahami konsepnya, kemudian juga ikut 2 kali saya ikut seminar di Gedung Pewayangan ya, Gedung Pewayangan, sama yang kedua itu di Bait Quran ya, Bait Quran. Ya, Bait Quran. Ya, itu sama yang ketiga, mungkin bisa dibilang ketiga yang menjelang akhir tahun 2019 itu di Kemang. Ya kayaknya itu memang terakhir ya ada pertemuan offline. Alam saya nggak tahu, setelah itu nggak pernah ikut. Ya setelah itu 2020 itu malah udah. Udah ya, Februari ya itu ya. Keto Food Festival Februari. Kan? Yang Keto Food Festival. Iya betul. Sebelum pandemi. Bazar itu ya. Iya. Intinya ya semakin ya memang saya haus dengan penguatan kembali. Jadi saya sering juga mencermati YouTube yang Mas Bobby juga share. Dan waktu itu kita kemudian masuk masa pandemi COVID ya, seperti itu. Ya intinya ya karena membaca berulang-ulang, mencoba memahami konsepnya, maka saya berani memutuskan untuk memulai sebenarnya di Juni 2018. Nah, berarti udah berapa tahun nih? 2 tahun bersama. 2 tahun ya. 2 tahun ya, 3 bulan gitu kali ya. Kan maksimum cuma boleh 6 bulan, kok bisa bablas? Iya. Sabar, Mas. Jadi
Iya. Ya karena memang saya mencoba memahami dasar pemikirannya, dan menurut saya ya itu sebenarnya sama sih Mas, seperti dokter-dokter yang lain juga mungkin ya. Begitu mengikuti penjelasan Mas Tio yang begitu mendalam, kita pasti akan teringat kuliah biokimia, kuliah fisiologi, ya, yang bukan favorit. Dikibulin dokter gaduhan lulusan elektro mau. Iya, makanya ya nggak apa-apa kan. Prinsipnya adalah dengarkan apa yang disampaikan, bukan siapa yang menyampaikan. Betul. Iya, ya. Jadi ya memang pelajaran di kimia itu biasanya merupakan mimpi buruk kali ya. Mimpi buruk. Belajarnya jelimet, ya udahlah pokoknya lulus gitu ya. Saat itu seperti itu. Ya, saya termasuk mahasiswa yang biasa-biasa aja. Jadi ya lulusnya juga biasa-biasa saja untuk mata kuliah itu. Jadi ya memang kita belajar dan kemudian agak melupakan ya, mungkin begitu ya bisa dibilang. Walaupun ya nggak lupa sama sekali. Maka begitu dengar penjelasan Mas Jo, akhirnya saya bisa merecall, oh iya ini kan dulu pernah dipelajari dan seterusnya. Ya nggak jauh beda lah dari teman-teman sejawat. Ya, kemudian karena memang menyadari bahwa adanya resiko tinggi pada tubuh saya, lalu juga saya tahu riwayat penyakit keluarga baik dari pihak ibu maupun pihak ayah saya yang memang ada diabetes, ada penyakit jantung koroner, hipertensi, ya, stroke dan seterusnya. Dan saya memiliki 4 anak yang paling besar itu anak saya obesitas, sudah obesitas level 2 lah gitu ya, yang dia sendiri juga sudah tersiksa dengan kegemukannya, sehingga menurut saya why not dicoba gitu kan. Mari kita coba, dan anaknya juga mau, dan kita jalani. Walaupun memang pertama kali saya dulu yang menjalani, anak saya mengikuti mungkin setelah sebulan, dan karena saya dan suami ini pergi kemana-mana berdua, akhirnya suami juga ikut, walaupun dia tidak punya dia mungkin alasannya ada sih. Dia juga pernah mengalami obesitas sentral kalau kita lihat dari fotonya ya. Nah ini kan bisa kelihatan ya, perutnya buncit juga. Tapi kalau diukur ini pasti sudah. Ini udah pernah masuk ke KF Challenge belum, Mbak? Belum. Saya malu, Mas. Berarti ditunggu. Ya, ini foto saya 2015 yang saya pakai baju batik. Ya, ini benar-benar saya bilang, ya Allah, saya itu pernah sebesar itu ya. Baru sadar. Setelah ya, makanya tadi aku nggak ngeh. Aku pikir tuh Mbak, karena pas ngeliat Mbak tadi masuk itu, aku lihat normal banget gitu loh badannya. Makanya aku nggak kepikiran, aku pikir Mbak kan ada keluhan apa. Kan dulunya obesitas ya. Obesitas. Bisa jauh banget ya. Iya. Ya itu tadi kan saya bilang, ya kalau dalam kondisi hamil sudah PSK ya, tapi di luar hamil hampir, jadi HPSK, hampir PSK. Ini mah harus KF Challenge ini mah. Waduh. Keterlaluan. Mbak Angela bagian ngingetin ya nanti ya. Waduh, malu. Ya, ini adik saya juga, ini udah saya ajak-ajak, ini belum sadar juga, walaupun dia juga udah sering ikut dengar. Ya, intinya ya akhirnya kami jalani ketofastosis ini bersama, walaupun jatuh bangun. Kalau saya bilang jatuh bangun, kayak lagu aja ya, jatuh bangun, aku menjalaninya. Artinya nggak yang istiqomah. Jadi kalau lagi ya jalan-jalan atau lagi ada godaan, ya kita juga cheatingnya berjamaah. Jadi sama-sama. Cheatingnya bukan cheating nasi atau cheating yang lontong gitu, enggak, Mas. Tapi cheating juga namanya ya, udah apapun itu cheating. Biasanya kalau kebablasan biasanya tepung-tepungan. Iya, itu
Ya, roti mungkin ya. Roti itu kesenangan anak saya, jadi kadang-kadang saya ikut juga. Tergoda. Sebenarnya aku tergoda. Oke. Ya. Kemudian kami sepenuhnya melakukan, ya bisa dibilang walaupun tidak 100% semuanya ketofasfosis, itu di masa pandemi. Saya sangat terkesan dengan penjelasan Mas Tio, Dr. Piprim, Dr. Koba, pokoknya semua teman-teman narasumber yang dan Ketua Warrior lainnya, bahwa di masa pandemi ini kita harus berusaha baik dari dalam tubuh kita maupun dari luar. Jadi saya ceramah deh pada anak-anak, ini anak-anak saya gitu, kita harus tidak makan karbo. Jadi dihapuskanlah nasi dari menu di rumah mulai masa pandemi ya. Alhamdulillah. Jadi ya udah akhirnya kita makan lauk saja, telur itu andalan ya, memang endok itu makanan favorit gitu ya, dan paling gampang. Ya alhamdulillah ya sejauh ini kami sehat, anak-anak juga cukup sehat, dan ini anak saya yang paling gede yang masih obes ini, dia masih IMT-nya masih 30. Jadi dia itu baru sadar kalau dia ada keinginan, kayak kemarin karena mau wisuda, turunin berat badan. Begitu selesai wisuda, balik lagi agak citing sana, citing sini. Memang agak susah ya untuk, ya dia punya cara sendiri gitu. Dia bilang, penting olahraga gitu. Tapi masa pandemi dia nggak bisa nge-gym. Alasannya gitu ya. Jadi, ya tapi alhamdulillah sekarang tidak makan karbo, cuma masih begadang, dan suka makan malam karena begadang. Itu yang saya juga sering ceramahi. Kamu kalau seperti ini berbahaya ya. Ya, hikmahnya kami di rumah memasak makanan kami sendiri. Ya, walaupun tidak secanggih Mbak Endaros atau Mbak Nano. Misalnya dikit-dikit bikin hidangan-hidangan ketofai ya, walaupun ya mantap. Yang penting dinikmati seperti itu. Nah, ini kalau mau dilihat ya sedikit rekam medik yang saya miliki ya 2017 berat badan bagus tuh HbA1c-nya tuh. Iya. 4, saya aku nggak kelihatan 4, berapa? 7. Jadi 4,7. Oh iya, yang terakhir ini 2020, belum lama, di bulan apa kemarin ya, saya kok jadi lupa. Juni, setelah Lebaran lah, setelah Lebaran. Ya, waktu 2017 apa tuh? 2017 HbA1c saya 5,2, 2019 5. Pernah, tapi saya mengalami HbA1c saya 6,5 itu di 2016 kalau nggak salah. Itu mungkin karena saya lagi rajin ngemil coklat atau apa kali ya. Itu dapat coklat suka diumpetin, akhirnya saya habisin sendiri. Ya alhamdulillah sih sejauh ini indikator trigliserida HDL saya masih dalam batas normal. Cuma kalau dilihat dari visceral fat, lingkar pinggang pastinya sangat tinggi ya di awal-awal saya belum ketofasfosis. Oh ya, kemudian kita ya ini IMT benar ya, IMT saya pernah tinggi sekali 36, lalu setelah mulai ketofasfosis berkurang jadi 25, dan sekarang semakin langsing 22. Iya, aku ngeliatnya langsing banget soalnya. Ini berarti kan saya 58 kilo ini adalah berat badan saya sebelum lulus SMA. Iya, makanya nggak kebayang tadi foto tadi. Aduh, ini kalau KF Challenge menginspirasi sekali itu. Masih banyak yang hebat-hebat, Mas. Semua punya peran. Kita harus menginspirasi bersama-sama. Ya, begitu. Ya, kira-kira. Nah, ini suami dari 70. Maaf, ini kok jadi hilang. Nah, kok ada begituannya ya? Kelihatan nggak? Jangan digerakin. Iya, maaf. Suami pernah sampai 70, paling gemuknya, padahal waktu menikah sangat kurus, kemudian sekarang sudah 51, dan saya dari 95, sekarang 58 kilo. Yes. Masuk ini challenge. KFC. Kalau nggak mau, Mas di screenshot aja, Mas Budi, screenshot aja. Waduh, nggak apa-apa. Nanti aja.
Ini saya sebenarnya masih punya obsesi kami yang paling besar ini dulu pernah 125 kilo, 125 ya. Nah, Aduh, keren banget itu. waktu itu karena dia mau mau wisuda, mau apa ya, dia rajin nge-gym sebenarnya. Jadi bagus itu, malah bagus itu. Iya. Nah, ini waktu dia mau wisuda nih, dia jadi udah sempat cheating, berhenti, habis itu mau lagi biar wisudanya ganteng. Dah, ikutin aja, yang penting dia ada kemauan. Nah, kalau sekarang memang mau nggak mau, karena ceramah saya kita harus aman dari pandemi COVID, ya dia, alhamdulillah sih semuanya sadar bahwa sampai yang paling kecil sekalipun nggak keberatan untuk tidak makan karbo. Walaupun kadang-kadang masih pengen ya, itu nggak bisa kita. Harus siap anti cheating-nya berarti. Iya. Nah, hikmahnya saya bergabung dengan komunitas ketofastosis lifestyle ini, pertama kali saya merasakan bahwa banyak sekali perubahan yang terjadi pada tubuh saya, perbaikan-perbaikan, yang nyeri lutut hilang, yang nyeri plantar fasciitis saya hilang, kemudian height saya kembali normal, benar-benar yang tadinya udah ancaman angkat rahim kalau nggak berhenti juga, akhirnya alhamdulillah nggak sampai terjadi. Kemudian apalagi ya, ya banyak lah ya. Alhamdulillah selama ya izin Allah ya, biiznillah, dengan izin Allah, selama 2 tahun sekian bulan saya menjalani ketofastosis, saya bisa bilang nggak pernah flu. Padahal saya itu kena mungkin sebagai dokter, dan kita berhadapan dengan pasien-pasien yang ISPA, waktu COVID ya, itu paling gampang radang tenggorokan, paling gampang ISPA. Ya, saya menyadari bahwa itu salah satu hikmah yang saya dapatkan dengan saya menjalankan pola hidup very low carbo dan intermittent fasting. Dan selain ya tentunya setiap kali melihat ada orang yang lingkar pinggangnya atau bisa dibilang buncit lah gitu ya, ini langsung ini sasaran untuk diberikan jadi gemes ya. Iya, gemes, bener. Sampai kadang-kadang di restoran pun kalau ngeliat ada yang gemuk gitu, rasanya pengen nyodorin, tolong buka website ketofastosis. Kalau bisa begitu rasanya. Ya, tapi lama-lama ya sudahlah. Memang perlu penjelasan yang panjang lebar untuk kemudian seseorang itu memahami. Jadi memang nggak bisa instan. Yang sudah dijelaskan panjang lebar aja belum tentu nerima. Gitu. Jadi ya memang. Kadang-kadang saking semangatnya jelasin dikira MLM. Oh iya, mungkin begitu ya. Ya. Jadi ya selama memang ada kesempatan, baik itu di ruang praktek atau di kelas. Jadi kebetulan. Nah kalau di kelas gimana tuh? Kalau di kelas, nah aku penasaran nih, kan kurikulumnya beda. Iya, kan saya mengajar mata kuliah dasar, biomedik dasar, anatomi, fisiologi. Jadi kalau dengar penjelasan Mas Tio, wah saya bilang ini Mas sama dengan yang saya jelasin, cuma canggihan Mas Tio kayaknya nyampeinnya. Aku malah nggak pernah baca kurikulum. Maksudnya steps kan kalau di kedokteran kan mungkin aku kan kalau dalam kuliah, contohnya aku kuliah elektro, kan dosen ngajarnya itu kan ada step-stepnya, dibuka ini dulu, bab ini dipelajarin gitu kan. Aku kalau di telenakes kan ceplos aja, apa yang ada di pikiranku aku keluarin, ada di pikiranku aku keluarin. Iya, tapi alhamdulillah Mas, menurut saya apa yang Mas jelaskan itu sangat mendalam, dan ya mungkin buat saya sebagai seorang yang punya latar belakang pendidikan itu sangat membantu merecall kembali semua mata kuliah dasar yang pernah saya dapatkan, dan juga menjadi bekal saya buat nyampein ke mahasiswa. Walaupun sebenarnya untuk mahasiswa gizi saya nggak terlalu tinggi targetnya ya, karena ya agak sedikit diencerkan. Sama juga saya ngajar patofisiologi penyakit tidak menular. Jadi memang ya seputar sindrom metabolik menjadi bahan utama pembicaraan saya di kelas selama 1 semester. Ya, doanya juga kalau nanti ada rezeki, mudah-mudahan saya bisa S3 dan akan mencoba membongkar seputar sindrom metabolik yang bisa dibongkar dari sudut-sudut tertentu lah gitu ya kira-kira. Ya. Ngajarinnya sambil berusaha implementasinya loh. Jadi paling bagus itu kalau kita punya kesempatan ngajar, ya aku sih nggak pernah ngajar, cuma kalau misalnya nih contohnya aku jadi dosen. Kalau aku jadi dosen, ya
aku bakal melakukannya sama seperti aku di seminar-seminar, maksudnya memberikan suatu ilmu, membuat rasionalisasinya dapat, tapi juga mengajak. Nah, jadi kayak membuat aku kan tipenya kan gini. Kalau sering dengar aku kan aku tipenya nggak pernah nyuruh, nggak pernah apa, tapi membuat suatu rasionalisasi sehingga membuat orang yang mendengarkan itu bisa memutuskan sendiri untuk dirinya sendiri. Kalau menurut dia benar, jalankan gini-gini gitu loh. Jadi kayak jadi secara nggak langsung kayak mengajak juga, tapi nggak directly memerintah gitu loh. Yes, betul. Ya, kayaknya nanti harus mencoba mengamati lagi semua seminar, kuliah atau apapun yang pernah Mas Tio berikan ya, harus di. Ya, karena itu memang betul memang sangat penting ya untuk kita sampaikan, terutama buat mahasiswa-mahasiswa ya dalam hal ini prodi gizi yang mereka nanti akan mengedukasi masyarakat gitu kan, bagaimana pola makan yang sebaiknya gitu ya. Ya, seperti itulah. Intinya, dimanapun saya berada, ketemu dengan siapapun, kalau ada orang-orang yang menurut saya perlu untuk diajak, akan saya coba sampaikan, walaupun belum tentu pada akhirnya dia menerima. Yang penting saya sudah menyampaikan, gitu ya. Ya, walaupun kadang-kadang perlu saya tanya kembali. Kebetulan memang dalam 3-4 bulan ini saya sering berkomunikasi dengan teman-teman yang CA, ada yang CA MAME, ada yang CA paru, ada yang limfoma malignum non-Hodgkin ya. Kemudian ada juga yang autoimun ya. Banyak. Artinya orang-orang yang memang semuanya adalah perjalanannya dan rata-rata latar belakangnya obes. Jadi memang pernah mengalami obesitas sebelumnya, bahkan ada yang sudah diabetes dan seterusnya. Jadi menurut saya memang perlu banyak edukasi siapapun dari latar belakang apapun, apalagi bila mereka sudah pada tahap ada PTM atau penyakit tidak menular. Nah, kemudian selain saya sangat bersyukur sudah diizinkan Allah bergabung dengan komunitas ini, saya juga mendapatkan banyak sekali pelajaran. Ya, misalnya caring without any expectation, memberi tanpa mengharap gitu ya. Kemudian bahwa untuk sehat itu harusnya nggak mahal kalau kita mau berikhtiar ya, menegakkan 5 pilar ya. Kemudian sebagaimana kata Mas Hazil, selagi ada pendaftaran gitu kan, better late than never kan. Jadi daripada lebih terlambat daripada tidak sama sekali. Dan saya juga sangat sangat kagum dengan bahwa baik melalui SFH atau melalui TFH, kita nggak mesti harus melihat siapa sih dia gitu, atau latar belakang dia apa sih gitu. Yang penting dia bisa menyampaikan, menjelaskan apapun yang bisa kita ambil gitu ya. Jadi saya sangat menikmati, Mas. Terima kasih sudah melaksanakan SFH, TFH. Saya hampir selalu mengikutinya. Dan alhamdulillah udah 4 kali dapat door prize. Keren. Ya, tapi kan bukan. Mbak nggak tahu KF Challenge bulan ini dapat hoodie. Apa itu, Mas? Mas Tio bikin giler, ayo. Oh iya. Iya, kayaknya pernah lihat deh. Iya, yang bulan ini edisi spesial, ada hoodie-nya, dapat hoodie. Dan KF Challenge bulan ini nggak 10, 20. Wow. Nah, jadi kesempatan menangnya makin banyak. 10 ke bawah dapat kaos, 10 top 10 dapat kaos plus hoodie. Oh, ya, nanti dipertimbangkan kembali nih tantangannya. Tadi diklik-klik terus sama Mbak Anjil lah, tenang aja. Ya, kemudian ya tadi ya bahwa perlu terus-menerus menambah ilmu ya agar kita mempunyai kemantapan hati ya, kemantapan hati. Kemudian tadi dengarkan apa yang disampaikan, bukan siapa yang menyampaikan. Mau dia latar belakang pendidikan apapun, tapi menurut saya luar biasa ya para FIC, para keto warrior yang sudah menjadi narasumber.
adalah orang-orang yang mencerahkan buat saya dan buat teman-teman semuanya. Amin. Terima kasih ya buat teman-teman semua yang sudah memberikan pengayaan buat saya dan teman-teman yang lain. Ya, mungkin itu. Kembali lagi saya bersyukur bahwa tidak ada yang kebetulan, artinya saya bisa kecemplung atau kesasar atau apapun namanya. Sesuatu yang saya syukuri. Terima kasih buat para sahabat warrior. Aku padamu. Oke. Seru. Tio ada tanggapan? Kayaknya speechless juga Mas Tio. Ya bagus, senang. Maksudnya ini benar-benar menginspirasi. Ini sayang banget nih kalau nggak pernah ikut KF Challenge. Maksudnya kalau cerita ini dibuat entah gimana dalam bentuk tulisan yang nggak usah panjang-panjang biar orang gampang bacanya, terus disertai foto-foto tadi, keren banget itu aku mikirnya. Kalau aku soalnya, kalau aku jujur, kalau suruh nulis aku agak susah. Kalau aku memang sekarang sejak ada TFH sama SFH, aku lebih seneng ngumpain ilmuku lewat ngomong, dan itu lebih cepat. Kalau nulis itu kan aku kadang-kadang mesti, ya aku dulu nem bahasa Indonesia cuma 6. Aku paling nggak bisa sebenarnya kalau disuruh nulis, paling nggak bisa. Kalau maksudnya suruh bener-bener nulis yang bagus gitu, mesti yang makanya aku nggak ngerti kok postinganku kok banyak yang ngerti ya kalau dalam bentuk tulisan. Aku juga, padahal kalau dilihat kan tata bahasa aku kan bukan tata bahasa seorang penulis. Tapi aku juga bukan presenter juga sih. Kalau orang lihat aku sini juga udah ketahuan nih orang bukan presenter nih. Kenapa? Karena dari tadi orang ngomong terus tapi slide-nya nggak digeser-geser. Slide-nya ada di sini. Kalau aku soalnya kalau aku tipikalnya ayam buah ayam. Maksudnya ya ini gua gitu loh. Maksudnya nggak pernah membuat sesuatu. Aku cara aku nulis gini, cara aku ngomong begini. Ya tapi ya alhamdulillah. Caraku ini walaupun tidak seperti sisi edukatifnya orang-orang yang mungkin melalui jalur pendidikan, tapi alhamdulillah rasionalisasinya bisa diterima banyak orang, alhamdulillahnya seperti itu. Jadi maksudnya cara aku menyampaikan apa yang di kepalaku walaupun tidak profesional, tapi mudah-mudahan masuk gitu loh, yang ya kan kalau mbak lihat aku nulis atau aku cerita kayak gini kan kelihatan banget aku bukan seseorang yang cara ngomongnya atau cara presentnya dibentuk oleh suatu jalur pendidikan khusus kan, kayak play it by ear aja, ngomong aja gitu. Tapi poinnya harapanku dapat gitu loh, maksudnya awam dapat, yang nakes juga dapat, malah kadang-kadang walaupun EMC kuadrat, tapi ya pelan-pelan. Iya betul. Pelan-pelan nanti aku juga sambil belajar cara menyampaikan apa yang di kepala. Kadang-kadang agak ngejelimet sih sebenarnya. Aku yang paling susah itu mengawamkan sesuatu, itu yang paling sulit. Tapi akhir-akhir ini aku lagi kadang-kadang menemukan analoginya itu tiba-tiba muncul pas lagi ngomong gini, pengen ngomong berikutnya gitu lah. Aku suka kayak gitu orangnya. Jadi kayak tiba-tiba kepikiran kalau udah dijalanin. Jadi aku learning by doing, tapi doing it dulu. Nanti toto timbul aja. Sama seperti KF. KF itu nggak bisa cuma dibaca doang, dilihat doang, diamati, dipelajari, dicari tahu. Nggak jalan-jalan. KF itu malah aku bilang, terutama kalau banyak newbie nih. Di KF itu dengan makin banyak living proof, mungkin masih banyak yang nyubi-nyubi, ya aku lihat dari Japrianku sih, kan Japrianku akhir-akhir lagi banyak banget nih nyubi yang kayaknya sih, aku nggak begitu merhatiin di KF itu pertumbuhannya gimana grupnya, tapi kayaknya nih nyubi lagi rame banget. Dan mereka nanyanya kembali dari basic banget, yang mengenai Mas kalau makan daging kebanyakan kayak gitu, apa nggak kolesterolnya naik? Mas, emang aman kalau kita makan lauk aja? Jadi pertanyaannya benar-benar, Mas, kolesterol itu gini. Jadi sebetulnya yang aku lakukan di Japren sebetulnya repetisi, pengulangan. Kadang-kadang lagi banyak newbie masuk, jadi kan semua yang sekarang warrior nonton TFA yang senior udah pada paham semua, itu kalau di Japren aku ditanyakan berulang. Jadi kayak orang kalau nggak biasa kayak aku enek kali. Saya ini mulu. Tapi yang mau nggak mau semua orang harus dapat rasionalisasi dari dasar.
Karena mereka yang sekarang kayak Mbak udah paham ternyata kolesterol itu naiknya secara fisiologi, asam urat naiknya secara fisiologi, terus ketosis itu ternyata bukan ketoasidosis. Hal-hal yang kita udah dapat sekarang itu ternyata sepanjang perjalanan komunitas kita ini kita harus repetisi kembali. Makanya kayak kemarin Mas Suyanta, Mas bawain materi lama, jangan nggak usah yang canggih-canggih yang baru-baru. Ini soalnya lagi rame newbie nih, jadi aku suruh ngulang materi yang di Depok waktu itu, tapi dikurangi halamannya misalnya. Tapi justru ilmu kita itu bisa makin nambah dengan mengulang yang udah lama, yang sebetulnya udah kita pahami, bisa kita itu lagi karena pertanyaan lama itu bermunculan kembali terus akhir-akhir ini dan ya mau nggak mau kita harus jawab, kalau nggak mereka nggak berani start. Tapi saranku yang paling sering aku berikan ialah apa? Learning by doing. Jalani sambil jalan, salah learn by mistake gitu loh. Jadi namanya learn by mistake gitu. Nanti oh iya gini. Tapi kalau yang masalah itu kalau yang nggak pernah jalan sama sekali, cuman baca ini, nunggu ini, nggak yakin, kebanyakan ragunya. Nunggu jurnal. Iya, ya kalau itu kan dari nakes kan nunggu jurnal. Ya sambil nunggu jurnal. Jadi walaupun kan Mbak tahu sendiri kan di dunia gizi pun juga akhirnya kan tadinya kontra dengan KF, akhirnya kan oke, boleh katanya gitu kan, boleh tapi tidak boleh lebih dari 3 bulan, ada yang tidak boleh lebih dari 6 bulan. Tadinya yang melarang sama sekali, akhirnya membolehkan tapi tidak boleh terlalu lama. Tapi kan buktinya sendiri kan banyak tuh yang nonton aja tadi banyak yang komen kebablasan semua. Lagian kok bisa kebablasan gitu. Jadi pokoknya akhirnya akan terbukti ini bukan diet karena yang kalau kita by doing it kita bakal merasakan bahwa loh aku dengan menjalankan ini merasa sehat. Masa aku harus melepas kesehatanku karena bakal takut jadi sakit kalau lebih dari berapa bulan gitu loh. Kan lucu kan kalau udah ada anggapannya nih kita yang banyak yang udah 6 bulan kebablasan nih sesuai yang udah lewat dari spekulasi dunia gizi bahwa nggak boleh 6 bulan, ternyata kita banyak yang lewat sampai 1 tahun. Ada itu kan merasa kan bukan makin harusnya kan udah kelewat 2 bulan 3 bulan dari batasnya nih, harusnya aku udah mulai nggak enak badan nih, sakit-sakitan, tapi kan enggak. Alhamdulillah enggak. Ya makanya kan jadi statement seperti itu akhirnya jadi gamang gitu loh. Tapi statement kayak gini bertebaran di luar membuat orang yang mau mulai jadi ragu, karena terlalu banyak kontra, akhirnya yang orang dibikin bener nggak usah nyoba-nyoba deh gitu, nggak usah nyoba yang aneh-aneh deh, nggak usah inilah, karena akhirnya mereka nggak pernah merasakan apa itu ketosis. Natural ketosis seperti apa nggak pernah ngerasakan. Padahal kalau mereka udah ngerasakan, walaupun akhirnya mereka ada yang konsisten atau enggak, tapi intinya walaupun yang udah off sekalipun, walaupun ada yang udah kembali makan karbo pun, kalau ditanya lagi dulu badannya enakan mana? Enakan waktu makan karbo apa nggak makan karbo? Itu pertanyaan paling simple. Jadi kalau kita memutuskan apakah gaya hidup kita benar apa salah, jangan lihat apakah makan lemak banyak itu berbahaya. Ya kalau kamu kepikiran makan lemak berbahaya, nggak ada yang larang kamu untuk nggak makan lemak. Makan aja ikan telur ayam, nggak usah lemak yang tinggi-tinggi. Kalau misalnya kepikiran takut ya. Tapi orang yang mau makan tinggi lemak juga nggak ada masalah. Nah, kalau merasa pengen yang cuma makan ikan aja atau mau makan yang low fat tapi low carb, ya monggo aja kalau bisa menikmatinya, monggo. Tapi intinya yang sejujurnya membuat dia sehat itu karena dia tidak masuk karbo. Jadi selalu mengembalikan. Soalnya kebanyakan kalau habis ketakutan sama cerita orang atau ini lu sih makan tinggi lemak gini lu makan gini. Terus akhirnya mereka berhenti KF tapi makan karbo. Ya kalau kayak gini aja deh. Kalau memang mereka takut makanannya dianggap serem, itu di KF banyak yang makannya uritan, ya, kayak di Banjira kemarin. Banyak makan uritan, makan otak sapi, itu juga ditunggu sama aku ya. Otak sapi, terus Banjira lagi nyiapin. Terus banyak yang makan kikil, tunjang, ya kan sambil sekalian pesan sponsornya banyak banget. Jadi walaupun dengan makanan seperti itu yang
yang menakutkan itu kadang-kadang membuat mereka yang udah jalanin KF udah merasa badan sehat, ada yang akhirnya keluar dari KF, maksudnya gue daripada gue takut kenapa-napa karena yang tinggi lemak itu berbahaya, udah mendingan kembali diet biasa aja. Tapi akhirnya tau nggak apa? Mereka makan karbo. Kalau aku lebih prefer gini, kalau memang nggak bisa nelen, nggak suka sama yang seperti itu, sudah terbiasa sebelumnya makan yang mungkin low fat karena sudah punya pakem tertentu, karena memang kan kayak Mbak sendiri kan dulu pakemnya pasti kan low fat dong, benar nggak Mbak? Sebelum kena KF kan pakemnya yang sehat itu low fat dong. Betul, karena memang kalau ikut seminar itu, dan saya juga kalau ketemu pasien yang diabetes, pasien yang penyakit jantung koroner, pasti nasihatnya low fat. Low fat, ya artinya, ya tentunya kalau saya menyampaikan, ya saya juga harusnya paling tidak menjalani lah sedikit-sedikit, walaupun kadang-kadang juga pengen yang enak-enak juga. Yang enak-enak kan ya, yang berlemak. Tapi akhirnya seringnya enak-enak ya? Ya, gitulah. Ngemil. Ngemil itu yang paling membuat saya menjadi obes. Ya, apalagi ngemilnya yang berlemak dan bertepung ya? Pasti. Provokasi. Ngemil itu enak kan karena hyperpalatable, karena kombinasi tinggi karbo dan tinggi lemak. Makanya kan ngemil itu enak. Nah, kayak semua cemilan itu menggabungkan gurihnya dapat, rasa lemaknya dapat, rasa manisnya juga dapat. Nah, itu jadi membuat orang ngemil itu susah berhenti karena hyperpalatable, itu dia. Makanya aku bilang sama beberapa yang japri aku yang akhirnya dia mau balik lagi, sekarang ini dia mau balik lagi karena ya, kebanyakan sih di japri aku sih rata-rata banyak banget yang CLBK. Ini mungkin gara-gara KF Challenge mereka jadi CLBK semua kali. Nah, jadi begitu mereka CLBK, mereka cerita, kenapa kok dulu bisa lepas ya? Karena saya takut dulu saya ngeliat di KF makannya harus tunjang gini-gini. Yang bilang harus itu siapa? Gitu. Kalau memang nggak suka makan yang berlemak-lemak, nggak bisa ketelan, menganggap yang sehat itu misalnya ikan, telur, ayam aja, nggak berani makan daging gini-gini, ya udah makan itu aja. Kan nggak berarti harus karena takut terus akhirnya kembali makan karbo. Nah, ya, pada saat mereka kembali makan karbo, itulah mereka gagal total. Jadi terus aku balikin gini di Japrian. Aku di Japrian sekarang lagi agak itu apa namanya nyindir. Aku giniin. Nah, oke. Terus kamu kan kemarin kan takut tuh sama makan punjang apa. Terus pas kamu makan karbo, kamu makannya gimana? Low fat kah? Ya enggak juga sih, Mas. Ya pasti ada lemaknya lah, nggak bisa. Ya udah kan, akhirnya malah menggabungkan karbo dan lemak. Betul. Akhirnya ujungnya pas dia kembali karbo, dia tidak makan karbo dengan cara low fat, benar-benar low fat, dia bakal bisa, dia nggak kuat. Dan akhirnya dia menggemuknya cepet, kok saya kalau abis KF itu kok makan karbo lagi kok kayaknya ini keluar nih ya. Ini aku nggak tahu yang nonton yang japri aku tadi itu keluar apa nggak, aku nggak tahu ya. Karena aku nggak nyebut nama, tapi bisa buat contoh. Nah, oke. Nggak, kadang-kadang japri itu penting buat contoh, karena aku nggak perlu menjawab pertanyaan yang sama. Nah, kan nggak perlu nyebut namanya, yang penting. Sama, Mas. Tapi kalau tadi sore juga ini ada yang konsul kan, setelah sekian lama berpikirnya itu strict KF ya kan. KF ketat. Nah, tapi KF ketat ya fokusnya memang di amunisi, kemudian di menu yang seperti itu, akhirnya stres sendiri. Nah, terakhir setelah aku jalanin, aku kasih tahu, tentunya juga lewat koordinasi juga sama Mas Tio, karena kebetulan beliau ada riwayat yang cukup berat ya. Itu baru aku bilang, Mbak, kalau misalnya jadi kontra, udah deh ikutin apa yang orang luar bilang yang sehat. Yang penting Mbak nggak masukin karbo aja. Jadi misalnya hewani. Sama, aku jangan ngomong gitu. Iya, hewani. Ya sudah. Karena dia ditakut-takut. Karena yang CLBK itu, yang ngomong sama aku itu juga gitu. Dia kebanyakan di luaran tuh, di lingkungan dia. Itu dia sering, kebanyakan yang keluar tuh gara-gara ditakut-takutin loh. Aku bilang, siapa sih nakut-nakutin? Heran, iseng banget sih nakut-nakutin warrior. Aku juga heran tuh, jahil aja gitu, nggak bisa lihat orang sehat. Ada aja yang nakut-nakutin. Begitu dia galau, labil, akhirnya dia keluar. Pas yang udah keluar ini udah abis takut-takut, akhirnya dia apa? Akhirnya dia nyesel. Akhirnya dia nyesel, kenapa ya? Tapi yang bersyukur, tadi kabarnya, sore tadi beliau baru paham. Dan yang luar biasanya, walaupun makanannya
tidak seketat dulu beliau yang dulu klaim keto ya kan atau KF. Beliau tetap bisa menikmati sekarang ini ibaratnya. Jadi dengan porsi ikan atau ayam yang cuma direbus. Aku bilang bumbunya juga minimalis ya karena kebetulan beliau dari daerah Sumatera ya kan terbiasa dengan bumbu yang cukup kuat. Aku bilang minimalis saja, yang penting rebus. Ikutin aja supaya nggak berantem nih, terutama sama keluarga ya kan. Terus kalau dirasa itu memang butuh sayur, nggak apa-apa, tapi fokus di daun batang bunga. Minimal nggak stres dulu, karena percuma makannya bagus, menurut Mbak bagus karena secara keto, tapi Mbaknya stres, percuma. Yang ada malah nggak sehat-sehat, karena kebebani mesti makan lemak, mesti makan ini, nanti belum lagi ilmu segala macam, ya kayak gitu. Seru. Ya, yang nah itu yang kalau kebanyakan itu yang CLBK aku kan juga suka kepo ke mereka. Kenapa kok dulu bisa keluar gitu? Ya biasa lah, ya ada sih beberapa yang memang mereka lemah, maksudnya mereka cheating, mereka nggak tahan godaan, akhirnya nyesel. Tapi juga banyak juga yang karena ditakut-takutin. Ya bilang, siapa sih yang nakut-nakutin gitu? Kok banyak banget sih kayaknya di luar sana yang nakut-nakutin orang keto. Kayak mereka bilang, ya nakut-nakut itu pernah jalanin keto nggak? Nggak pernah. Coba aja belum pernah. Kita ini dijahilin soalnya kenapa Mas? Pas pada saat momen ketika kita mengalami sesuatu, entah itu karena cheating, entah itu karena HC, memang waktunya HC ya, atau pas lagi stres, pilar kita ada yang keganggu. Nah, biasanya diserangnya di situ. Jadi mudah galau, lupa kalau mereka cuma sebenarnya koreksi 5 pilar ya kan. Tapi bersyukur juga ada satu cerita lagi nih, moga-moga beliau dengar ya kan. Ada satu itu istrinya ngalamin serangan jantung. Itu dibuktikan dengan beberapa parameter awal yang cukup meyakinkan. Kolesterol tinggi 385, terus tensi 189, gula darahnya 103, kemudian EKG-nya memang polanya serangan jantung. Nah, terus udah ini udah pasti ini, tapi kebetulan dokternya perlu satu parameter lagi. Dia bilang katanya ada enzim gitu. Enzim apa yang kalau di jantung itu, kalau misalnya ini serangan jantung, itu pasti harus nilainya juga nggak baik. Nah, dia heran dokternya ini setelah diteliti cek, itu nilai enzimnya itu normal. Dia sampai nggak percaya. Sekalian deh di MRI dan sampai di kateter terakhir. Dan itu baru kelihatan di situ. Bersih, tidak ada penyumbatan. Rupanya yang serangan jantung itu cuma diakibatkan ada satu pembuluh darah kapiler di jantung itu mengalami inflamasi, sehingga pada saat ada darah mengalir di situ, dia kayak ketekuk. Nah, cuman itu aja. Saya sampai geleng-geleng kok bisa ya. Tapi untungnya dokternya juga jadi heran. Ini mestinya kalau dengan parameter lab seperti ini sudah pasti ini ada penyumbatan. Pada di kateter, dokternya ingin malah penasaran pengen kateter. Dan itu bersih, tidak ada penyumbatan. Sama. Ada kan ngajinya kan ke kolesterol. Makanya. Lah justru sempat waktu masuk UGD itu galau Mas. Wah ini jangan apa kata KF ya kan gini-gini. Aku bilang yaudah ikutin dulu deh apa kata dokter. Ikutin dulu nggak apa-apa. Sambil saya juga gali waktu itu. Kenapa kok bisa gini? Iya ada faktor tidurnya terganggu terus stres karena pandemi COVID. Gitu kan. Ya sudah ikutin dulu. Saya nggak mau terlalu nyalahin ibaratnya kan udah di UGD makin stres. Nah, setelah seminggu udah dia ini perbaikan, terus apalagi dengan kateter gitu, suaminya yang telepon ke saya, dia bilang, Mas, thank you banget, ternyata itu bersih, nggak ada penyumbatan. Nah, terus yang menyebabkan kemarin apa? Itu doang, satu pembuluh darah kecil itu. Oh bisa ya? Ya itulah, nah, inflamasi kan bisa ke titik yang paling kecil yang kita nggak tahu. Tapi dia juga senyum-senyum, maksudnya, iya Mas, dokternya juga sampai sekarang heran, kok bisa ya, gitu loh. Dengan kolesterol seperti itu, tidak ada penyumbatan ya. Itulah kita selangkah lebih maju gitu aja bersama Mas Tio tentunya, bukan bersama Yamaha.
Iya, maksudnya bisa melihat fisiologinya. Karena kan kalau mau lihat itu kan parameter insulin resisten kan udah aku sering jelasin, trigliserid dibagi HDL. Yes. Nah, itu udah paling acara. Mau berapapun kolesterolnya, selalu melihat ke trigliserid dibagi HDL. Selalu lihat retensi bahan bakarnya. Kalau bahan bakar retensi, trigliserid maupun gula darahnya retensi di darah, itu ada masalah. Itu mau kolesterol rendah pun penyumbatan banyak kalau trigliseridnya tinggi. Karena kan masalahnya masalah retensi. Nah, itu dia masalah metabolik itu. Tapi intinya yang aku sampaikan, mudah-mudahan sih banyak yang dengar ya. Kalau ada yang nakut-nakutin lagi dan ilmunya belum cukup, soalnya masalahnya dari 2016 aku perkenalkan kakak sampai sekarang cuman Warrior ditakut-takutin. Aku nggak pernah dia nakut-nakutin aku heran. Bisa kayak gitu di komen aku lagi posting apa di komen, pasti hati-hati loh mas, nanti kamu kena jantung loh. Nggak ada di satu enggak. Aku heran, tapi di luaran aku sering justru malah warriorku yang di mana-mana itu malah kayak di salah sembunyi-sembunyi ditakutin ini. Kalau udah tahu, mending gini deh, kalau warrior ditakutin lagi bilang gitu, ya ngajarin gue Mas Kyo tuh, mending lo takut-takutin dia deh, nanti dia jawab apa. Mending gitu aja deh, nanti biar aku yang ngejawab ke mereka. Daripada yang ditakut-takutin jadi galau. Kasihan Mas, kasihan nanti Mas tambah banyak Jafri aja ngajak berantem. Gak apa-apa kalau aku sih, kalau rasional untuk rasionalisasi sih aku berani. Kalau untuk bully-bulian sih ya diemin aja yang ngebully. mau di luaran banyak yang ngebully aku, asal aku nggak lihat ya nggak usah. Kalau misalnya bully ke aku bully technical, pasti aku jawab, nggak mungkin nggak kalau technical ya. Kalau bullynya yang enggak, yang kira-kira nggak perlu dijawab, ya nggak perlu dijawab, selesai. Makanya kita nggak pusing. Nah, terus kuncinya gini, setiap bagi para warrior, setiap merasa dibully atau bulian technical yang terkesan kayaknya karena mungkin ilmunya belum cukup jadi kayak menakutkan atau apa, pesanku cuma satu, jangan dengarkan aku. Jangan dengarkan yang nakutin atau yang bully. Jangan dengarkan orang lain. Jangan dengarkan siapapun. Selalu tanya ke badan sendiri. Merasa lebih sehat atau tidak gaya hidupnya yang sekarang? Apakah dengan sekarang saya jalin KF, saya merasa lebih sakit dibanding sebelumnya? Jadi kalau kita bisa menjawab itu dengan jujur, bahwa setelah jalin KF ini apa yang kita rasakan, apakah kita makin lebih baik, apa makin lebih tidak sehat? Yes. Nah, kalau apapun yang badannya bilang, misalnya badan bilang, kamu malah jadi gampang capek, lemes, malah gak bertenaga, nggak kayak dulu waktu makan karbo, mendingan balik makan karbo. Enggak, jujur serius. Kalau memang udah di atas adaptasi 3-6 bulan, ya minimal adaptasi 3 bulan. Ada yang mungkin kalau ada penyakit metabolik sebelumnya bisa sampai 6 bulan. Tapi di atas 3-6 bulan masih seperti itu, tidak merasakan lebih ringan, lebih enteng, lebih sehat, mendingan balik karbo deh. Dan aku jamin itu, kalau memang itu penyebabnya, udah banyak yang balik makan karbo. Ternyata enggak kan? Jadi gitu loh. Jadi no worries. Sebelum dapat, maksudnya gini, sebelum dapat ilmunya, sebelum dapat, ya kayak misalnya kayak Mbak Hida ini kan belajar terus. Tapi kan belajar ini kan dengan belajar ini terus ini kan dalam kondisi gelasnya kosong banget. Kenapa? Karena badannya ngerasain. Coba belajarnya sambil belum jalanin, gelasnya penuh terus. Ada aja pertanyaan, ada aja ini. Karena untuk bilang ya nerimanya itu susah karena belum pernah ngejalanin. Tapi Mbak Ida belajar itu kayak lebih masuk ini, lebih gampang nerimanya kan sambil jalanin kan, Mbak? Benar nggak? Ya. Benar. Nah, justru makanya aku bilang learning by doing itu is the best thing. Maksudnya kita harus untuk supaya gelas kita mudah kosong, mudah menerima ilmu, learningnya by doing. Jadi jalanin sambil nyari ilmunya. Kalau ilmunya belum dapet, rasionalisasi yang aku jelaskan belum masuk karena terlalu rumit misalnya, atau terlalu ini itu, lihat living proof belum yakin tapi banyak nakut-nakutin, selalu kembali ke diri sendiri pertanyaannya. Jangan nanya ke orang lain, pertanyaan dari sendiri. Kamu merasa lebih sehat nggak dengan tidak? Jadi jangan mikir kamu merasa lebih kurus nggak? Ya kalau lebih kurus ya pasti kan, namanya lemaknya dibakar. Tapi percuma kurus kalau nggak sehat. Nah, makanya pertanyaan pentingnya kan ialah sehat atau tidak. Kamu merasa lebih sehat apa tidak? Kualitas hidupnya meningkat apa enggak? Kalau itu tidak terjawab setelah 3-6 bulan menjalani KF, mendingan balik. Yes. Jujur, saya tidak boleh balik karbo. Bisa jadi yang ditakutin bener. Tapi makanya aku bilang, tapi buktikan. Makanya bagi yang bisa denger bilang katanya yang paling sering deh, pokoknya yang paling sering japri aku tuh sampai aku udah bosen jawabnya,
Mas, katanya keto atau KF itu cuma beli 6 bulan ya? Itu ada kali. Dalam sebulan tuh dihitung bisa di atas, bisa 100 pertanyaan yang sama, ada kali. Itu makanya tuh denger dari mana sih, heran nih banyak nyamuk. itu sampai aku bosen jawabin 6 bulan itu. Bikin template-nya, Mas. Ya udah, ya aku kalau 6 bulan itu nggak aku bikin template, cuman Mas, bukan nggak lebih dari 6 bulan lah. Aku ya 12 tahun gimana nasibku? Aku kebablasan nih. Ya itu katanya bakal merusak organ lah apa kalau dilakukan dalam 6 bulan. Duh, aku sampai makanya 6 bulan itu sebetulnya aku juga nggak tahu banget sih. Maksudnya itu yang bilang siapa, statement dari mana, kayaknya di luar itu bertebaran, mungkin di grup WA di mana, tidak boleh 6 bulan itu kayaknya di mana, tapi aku nggak tahu sumber source pertama kali yang bilang 6 bulan itu siapa gitu. Aku sampai sekarang belum tahu. Tapi pertanyaan tuh banyak banget, serius nggak bohong. Sampai, Mas, ini kita boleh nih lebih dari 6 bulan nih, nggak apa-apa nih, aman nih. Bukannya kalau udah kurus nanti kita harus balik karbo lagi, nanti kalau gemuk lagi baru masuk lagi, kok malah keluar masuk? Ngapain? Nah, kamu merasa lebih sehat? Cobain aja kalau mau, boleh kok. Pas kamu makan karbo lagi, kamu merasa lebih sehat apa enggak gitu loh. Yeah. Itu makanya aku bilang paling gampang menghadapi segala yang nakut-nakutin kita ya, ini bisa diajarin juga ke para member-member yang misalnya pada galau, misalnya mentor-mentor senior-senior yang dimentorin mereka banyak kan, pasti kan banyak dong yang dimentorin. Kalau teman saya begini, pasti ngelapor ke mentornya begini ini, dan mentornya misalnya belum bisa menjawab fisiologinya kayak aku, maksudnya bener nggak sih kalau ini kan bahaya, bener kan nggak sih ini kayak bahaya. Nah, misalnya belum sanggup jawabnya, tapi perlu menenangkan mereka juniornya yang lagi belajar, ya kasih sarannya kayak aku dulu aja. Tanya ke badan sendiri, jangan dengerin aku mentormu, jangan dengerin Mas Tio, jangan dengerin temanmu yang bilang itu bahaya. Badan kamu bilang kamu merasa lebih sehat apa enggak? Nah, kalau masih lebih sehat, jalanin aja dulu. Kita sambil, aku sendiri juga lagi belajar kok. Ntar kalau jawabanku dari Mas Tio, nanti jawabanmu aku jawab balik. Aku belum ngerti. Gitu aja. Pokoknya nggak kalau kita belum bisa ngejelasinnya, tapi butuh ada newbie yang mau ditenangin karena dia udah takutin. Kasih supportnya gitu aja, selalu balikin ke badan dia sendiri. Kamu merasa lebih sehat nggak? Gitu. Itu nggak mungkin, itu jawaban terbaik dan it works, bener deh. Kalau aku udah suruh balikin ke badannya, akhirnya mereka di Japran mereka diam dulu, nggak balas-balas. Akhirnya iya sih, emang enakan KF, iya sih, emang lebih enteng badannya, iya sih. Akhirnya iya semua, kayak iya lah. Jadi akhirnya pada saat mereka CLBK balik itu, mereka sebetulnya dalam kondisi nyesel. Kok bisa gue dulu dikibulin, kok bisa dulu gue ditakut-takutin, akhirnya gue begini, kok bisa dulu gini. Nah, akhirnya mereka sebetulnya bukan yang nakutin yang perlu disalahkan, sebetulnya memang mereka harusnya menyalahkan diri sendiri, kok bisa gampang kepengaruh. Padahal tubuhnya udah telling the truth, tapi mereka terpengaruh gitu. Itu yang sangat disayangkan ya. Aku bilang, nggak apa-apa, jadikan pecutan, jangan terulang kembali. Ya harus, ya kalau udah tahu seperti itu, ya bener kan, berarti kan waktunya lebih percaya ke tubuh sendiri kan. Bener nggak? Lebih percaya ke tubuh sendiri, karena tubuh sendiri selalu bilang yang jadi gini, mau ada, anggap aja suatu saat ada diet yang didukung oleh 100.000 jurnal dan bilang sehat dan tidak ada jurnal kontranya sama sekali, anggap aja ada. Tapi setiap orang yang menjalankannya nggak nikmat. Kenapa? Karena dia pada saat menjaga kalori restriction dari diet tersebut, dia merasa kelaparan, lemes, apa-apa, jalannya susah, harus low fat, gini-gini. Jumlahnya 100.000 biji, semuanya yang kontra cuma 5, yang pro 100.000 biji. Tapi nggak ada yang mampu menjalani, kenapa? Karena fisiologinya nggak mendukung. Ya selesai, nggak pakai. Tapi menjalani kayak gitu. Ya, itulah. Jadi kuncinya harus nyaman juga menjalaninya, harus fisiologinya seiring waktu harus mendukung adaptasinya. Kuncinya fisiologi mendukung adaptasinya. Nggak bisa cuma didukung jurnal, tapi fisiologi untuk jangka panjang nggak bisa dijalani, ya percuma aja. Makanya kan aku selalu bilang kalau di KF kan aku selalu bilang, makin lama kamu jalanin KF, kamu makin sulit nggak menciptakan kalori restriction. Kan intinya kan, ya kan aku bilang inti sehatnya kayak Mbak Mina kemarin di SFA kan bilang kan inti sehatnya itu kan kalori restriction. Yeah. Dari semua spesies di muka bumi ini, kalau dikasih kalori restriction, dia ada peningkatan lifespan. Yeah. Peningkatan lifespan dari yang tidak diberi kalori restriction sama sekali. Jadi basicnya tanpa melihat apa yang dimakan, kalori restriction itu yang utama. Tapi yang sustainable yang mana itu kan pertanyaan besarnya. Siapa yang mau kalori restriction jangka panjang kalau nggak sustainable? Yes. Itu loh rahasianya. Nah, ya makanya
aku nanya balik ke para jangan nanya ke aku sih curang kalau aku kan foundernya. Dia nanya yang nanya jangan ke Mas Tio yang udah kelamaan. Yang masih 3 tahun, yang masih 4 tahun, yang masih 2 tahun deh. Tanyain ke mereka deh. Makin lama jalanin KF, kira-kira membatasi makan, membentuk kalori restriction, itu makin sulit apa makin mudah? Apa makin nggak kerasa kalau udah lupa makan, apa terus makan kayak nafsu, tapi begitu kita makan cepat kenyang. Dulunya mungkin makan masih bisa banyak, tapi lama-lama kalori restriction itu yang membentuk bukan dibuat-buat, bukan kita kalau di KF mesti nahan nggak makan, mesti nahan makan cuma sekali sehari, kayaknya nggak sanggup aku. Jangan lihat postingan orang yang bilang makan sekali sehari itu mereka nahan nggak makan. Ya mereka udah nggak berasa, masa sih mereka mau makan sekali sehari? Ditahan-tahan, udah kelaparan, udah keliengan, udah fisiologinya udah keringet dingin, udah badannya kedinginan, udah gemeter, nahan setiap hari cuma makan sekali sehari. Bodoh kalau kayak gitu makanan. Makan. Tapi masalahnya mereka tuh bisa seperti itu karena apa? Karena fisiologinya sudah mendukung. Nantinya para newbie yang lihat, kok mereka bisa seperti itu ya. Akhirnya apa? Akhirnya semua orang sadar bahwa gaya hidup KF ini, gaya hidup fasting on ketosis ini ialah gaya hidup yang adapt atau gini, yang selaras dengan adaptasi terhadap fastingnya. Jadi in the end, fasting itu sangat mudah, benar nggak? Yes, betul. Walaupun di awal yang mulai itu fastingnya, kenapa sih pakai fastingan segala? Kenapa nggak bisa makan? Kan yang penting bebas karbo. Tapi in the end, yang ngomong seperti itu, iya ya, akhirnya aku nggak sering makan juga ya. Oh iya ya, akhirnya aku bisa aja ke kalori restriction ya. Akhirnya semua itu terjawab, walaupun di awalnya mungkin banyak yang nentang lah, banyak yang ngebully lah, apa itu di luar negeri ketogenik nggak ada tuh pakai fastingan. Kalau ketogenik dan intermittent fasting itu ada sendiri, tapi nggak ada itu ketofastosis. Kan mungkin ada yang ngebully kayak gitu. Ya udah, akhirnya kamu intermittent fasting juga, percaya sama aku, bully aja sekarang. Akhirnya kalau kamu ketosis makan masih 3-4 kali sehari, kamu nggak ketosis itu berarti. Artinya kamu nggak menemukan sisi endosentrik, ya berarti kamu makannya masih ketinggian karbonya. Tapi kalau benar-benar dia makannya benar dia membiarkan tubuhnya adapt, makin lama makannya makin dikit, bukan makin banyak. Salah. Kalau makannya selama mulai dari KF sampai sekarang makan gitu terus, selesai. Kamu tuh lagi diet kali. Ya, kalau KF lifestyle. Makanya biasanya itu terjadi karena mengejar rasio, Mas. Biasanya itu terjadi karena mengejar rasio. Iya, karena targeting, karena apa gitu loh. Makanya aku bilang, aku bilang KF itu aku yang nyiptain. Aku nggak niru apa itu di luar siapa. Aku nggak pernah follow dokter mana di luar negeri pakai teori apa enggak. Ya aku belajar sendiri. Ini ilmu yang aku dapat. Aku berbasic ke ancestral lifestyle. Udah. Mau jurnalnya mau nambah kayak apapun, pernah nggak KF rubah-rubah? Nggak pernah. Orang lain mungkin yang ngajarin keto mungkin berubah. Sekarang keto harus begini. Sekarang keto gini. Aku dari dulu kayak gini gitu aja. Memang pernah berubah apanya? Yes. Karena fundamental dasarnya udah ketemu dari awal. Ya. Fundamentalnya KF itu udah ketemu dari awal, sejak aku kecil udah ketemu. Nggak perlu mau jurnal yang akan datang, yang bermuncul yang baru itu justru malah makin membuktikan kebenarannya, bukan malah antagonisnya. Harusnya seperti itu. Karena kita selalu berbasic kepada apa? Kepada ancestral lifestyle. History nggak bisa diganti. Suatu saat orang bilang, jurnal terbaru paling cocok itu keto tuh sarapan. Nggak cocok dinner, nggak cocok makan siang. Paling bagus tuh harus sarapan kalau keto. Montar 2 tahun lagi muncul kayak gitu, tetapnya nggak laku. Pada hijrah sarapan monggo. Coba rasa kayak apa badannya. Tanya lagi ke badan sendiri, betul. Itu dia, makanya teori sih bisa berkembang terus. History nggak bisa dirubah. Makanya nothing in biology makes sense except in the light of the evolution. Itu rahasianya. Jadi kita cuma membongkar kebenaran apa yang sudah terjadi di masa lalu, kenapa fisiologi bisa mendukung di tengah orang di masa lalu tidak memiliki ilmu pengetahuan untuk melakukannya, tapi dibentuk oleh alam. Akhirnya kita ngebongkarin semua rahasia self-healing yang terjadi. Rahasia sehat dibentuk alam. Kalau sekarang, alam sekarang dijamin tidak akan membentuk kamu sehat kalau kamu ngikutin alam sekarang. Tapi alam dulu, jutaan tahun, membentuk manusia sehat karena conditioning dari menjauhkan manusia dari makanannya. Kalau sekarang makanan semua dideketin, ikutin aja alam sekarang. Sehat apa enggak? Makanya alam sekarang harus sehat. Kalau alam sekarang harus mau sehat ya plus pinter. Alam dulu
cemplungin aja di situ. Asal mau usaha, hidup. Dan sehat pula. Sekarang, selesai. Itu loh rahasianya KF. Oke, sedikit tak tambahin tadi yang kata-kata Mas Tio, ya kan. Jangan percaya mentor, even jangan percaya protokol. Kalau pas jalanin protokol yang dirasa sudah ketat itu, ternyata membuat badannya makin tidak enak. Berarti something wrong, ya kan. Jadi mesti ayo berani declare gitu loh. Sebenarnya Anda ini lebih, kalau boleh, biasanya istilahnya kan kiblatnya lebih kemana. Kalau nggak bisa semuanya maunya dari si A yang bilang ini bahaya diikutin, terus Mas Tio bilang B yang bagus diikutin, semua maunya yang bagus. Nggak ada ceritanya begitu. Jadi harus benar-benar memahami protokol itu memang sebagai guidance, tapi bukan panduan yang letterlek. Karena kan harus setiap amunisi ada fungsinya. Kayak tadi Mas Tio bilang kan benar juga. Tanya aja sama Mas Tio, apakah sampai sekarang supaya tetap ketosis beliau harus minum VCO setiap hari? Tidak. Tidak ada bedanya. Ada fungsi. Ya. Jadi jangan lagi targeting, apalagi tadi Mas Tio bilang diet ketogenik yang harus makan 3 kali sehari, atau makan banyak lemak lah. Saya nggak ngomong makan 3 kali sehari. Itu biasanya karena mau ngejar rasio sih biasanya. Dan aku bersyukur, Mas, Bu Dr. Hidayani Fasidia ini aku perhatiin haus ilmu. Ada satu karakter yang aku suka dari beliau ini, haus ilmu. Dari sejak aku perhatiin, Mbak. Oh, gitu ya? Aku yang bagian di belakang layar perhatiin soalnya di partisipan. Gitu. Dan tiap kali ada pertanyaan kan aku selalu memang catat, ya kan. Jadi Bu Hidayani ini termasuk yang rajin bertanya. Jadi ada haus ilmu. Nah, satu tips nih, mungkin bisa Mas Tio nanti juga bisa pakai quote ya, bisa kutip. Kalau takut dibully, ya mulailah tahu, mulailah belajar, mulailah haus. Karena bisa Anda, jawab. iya, supaya bisa jawab, bukan untuk supaya lebih pinter. Minimal teman-teman bisa menjelaskan yang terjadi pada badanku yang aku rasa nyaman ini, aku tahu sebabnya. Itu. Bukan karena, lah kata Mas Tio disuruh begini. Habis. Mas Tio sih enggak 24 jam 7 hari seminggu sama teman-teman yang sama keluarga dekat dihabisin, dibully habis sudah. Nah, ini menindaklanjuti nih. Mbak Hidayani belum cerita pergumulan terberatnya menerapkan KF itu terbesar dari mana nih kendala pertama? Mungkin dari keluarga ataukah dari teman sejawat? Monggo, Mbak. Belum cerita tadi. Perjuangan terberat. Kayaknya kalau keluarga secara umum ya suami sangat mendukung. Buktinya saya sebulan jalanin dia terus ikut. Udah sekalian kita biar kalau kita kemanapun bisa makannya bareng gitu kan. Artinya nggak beda-beda. Kebetulan kami berdua dosen. Jadi di fakultas yang sama. Jadi berangkat pagi terus ya bareng gitu kan, pulangnya malam, nanti ya udah kita makan apa sate taichan misalnya kan masih bisa lah dimakan ya, karena nggak pakai kecap ya. Jadi memang kami menikmati bisa dengan pola yang sama, tapi ya tadi kalau cheating juga cheating bersama. Cheating bersama. Ya di awal-awal mungkin ini ya justru terhadap diri sendiri kali ya, pergumulan terberat itu pada saat gini, kalau nggak ada makanan di depan mata, mungkin kami tidak mencari ingin makan ini atau makan itu. Tapi kalau ada di depan, ya mantan-mantan terindah itu memanggil-manggil. Nah, di situ mungkin yang justru berat di awal-awal. Bahkan ya mungkin saya termasuk warrior yang nggak apa istilahnya yang nggak tangguh gitu ya, bukan warrior berarti ya. Jangan dimusingin. Beraninya menamakan warrior. Ya, jadi ya walaupun sedikit itu hampir selalu, ini nggak boleh dicontoh kali ya, bukan contoh yang baik. Selalu ada aja gitu, apa kacang yang agak kebanyakan, atau roti, atau ngelirik anak-anak, ya karena anak-anak yang kecil 3 orang itu kan memang belum sepenuhnya ya, paling mereka hanya saya kurangi karbonya, kadang-kadang apa yang mereka beli, mereka bawa, itu memanggil-manggil.
Tapi alhamdulillah memanggil-manggil. sudah ya bisa dibilang lah mungkin 2 bulan terakhir ini saya berusaha lebih bersih gitu, karena ya pada saat saya cheating pasti akan saya rasakan yang tidak nyaman. Apakah itu rasa kaku di persendian tangan, karena memang kayaknya masalah saya sensitifnya di persendian. Jadi inflamasinya muncul. Sama yang mungkin cukup mengganggu sampai sekarang, mungkin masih cukup mengganggu adalah gatal. Nah itu yang inflamasi di kulit ya. Jadi apakah itu karena murni cheating? Pada saat saya sudah bersih sekalipun gatal itu masih ada. Nah ini saya nggak tahu nih apakah itu HC, apakah itu masih sisa-sisa yang tersimpan, ataukah tadi di rumah memang kami kan masak sendiri. Jadi bumbu itu memang kebetulan anak saya yang pertama itu rajin masak. Kalau masakan makanan utama tuh anak pertama. Kalau masak kue atau ya snack ketova itu anak kedua. Anak kami laki-laki tapi rajin mencoba memasak. Jadi apa karena unsur bumbunya terlalu banyak kah gitu, atau ya memang faktor-faktor yang Allah alam. Saya sendiri masih mempelajari sendiri, walaupun ya masih bisa ditahan lah ya, sedikit mengganggu kalau lagi gatal sekali ya. Itu kalau dari teman-teman di klinik, misalnya kebetulan saya juga bekerja di sebuah klinik swasta atau di klinik ya saya bekerja di 2 klinik, satu klinik kampus di Depok, ya adalah yang mungkin tidak membuli secara terang-terangan. Mereka bilang, udahlah jangan lebih kurus lagi, segini udah sedang gitu ya. Cek nanti atau Emangnya masih bisa kurus lagi? Nggak bisa. Nggak tahu juga nih Mas. Ini sebenarnya turun dari 6. Saya tuh agak lama bertahan di 65 sampai 70 tuh agak lama ya. Sekarang turun jadi 58. Jadi ini setelah Lebaran deh. Setelah Lebaran ini pelan-pelan turun ya tanpa saya mungkin karena tadi mungkin ya lebih menjaga, lebih bersih, Allah alam. Dan ya nah, itu dia. Saya juga walaupun bukan olahragawan seperti teman-teman yang lain, alhamdulillah saya belajar yoga juga sama Mbak Jumiti, Cikgu. Cikgu malam ini ada nih kayaknya nih, karena udah janjian nih kita pakai baju merah katanya. Udah kompakan. Ya, alhamdulillah terima kasih buat Mbak Jumiti. Saya juga yang ngintip-ngintip lah di Kato Fitnessnya Mas Edi, walaupun belum berani ikutan secara intens. Ya, artinya apakah sudah mulai meningkatkan aktivitas fisik, sehingga kemudian ada penurunan yang lebih lagi. Walaupun saya sebenarnya nggak merasa harus perlu turun, tapi ya sudah diikutin aja. Mengalirnya kemana. Yang penting tadi kan katanya saya merasakan badan saya lebih fit, tidak mudah capek, ya alhamdulillah disyukuri aja. Itu badan aja, turun tapi tidak mengalami penurunan fungsi. Nah itu kata-kata Mas Tio. Ya walaupun orang sekitar kita pasti bilang, udah kurus banget. Ibu saya misalnya kan, ibu saya usianya 76 tahun. Udah jangan terlalu kurus lah, jelek gitu ya. Jelek banget katanya. Ya karena membandingkan saya dengan waktu saya gemuk. Ya pokoknya disenyumin aja, nggak apa-apa, Mam. Yang penting sehat, semuanya sehat. Siap. Nah itu juga banyak yang salah satu dari Japrianku yang CLBK itu banyak yang tadinya nggak KF lagi gara-gara mereka takut makin kurus, itu banyak banget. Jadi selain satunya karena tadi kan aku bilang karena satu penyebab utama yang CLBK itu balik lagi karena dulunya awalnya mereka jadi bisa buat pelajaran juga nih. Lemah diri, lemah sama cheating, kebablasan. Nah, itu tuh umum lah. Yang kedua, mereka ditakutin. Ini juga mulai banyak. Jadi banyak yang lepas gara-gara mereka sering takutin. Akhirnya mereka takut beneran, akhirnya mereka balik karbo lagi. Nah, itu kedua. Nah, yang ketiga nih, baru diomongin. Jadi ingat lagi, ini bagian dari rata-rata Japrianku menjawab orangnya CLBK itu kayak apa. Ya itu.
mereka merasa takut kekurusan. Ada yang mereka takut kekurusan karena mereka merasa kurus sendiri. Ada yang mereka akhirnya nggak diizinin suaminya lah, contohnya rata-rata gitu. Karena suami bilang, kamu terlalu kurusan, udah balik makan karbo lagi, nggak boleh gitu. Misalnya, kebanyakan pasangannya bilang gitu. Karena merasa terlalu kekurusan gitu loh. Ini 3 faktor ini. Makanya aku selalu, yang tadi kan udah aku jelaskan. Ini sekarang yang masalah kurus ini nih, biar jadi pegangan juga buat banyak orang. Yang ditakuti dari makin mengurus itu ialah makin tidak sehat. Ya gitu. Jadi kita sering lihat fenomena orang mengurus suka dibilang sakit apa di dunia karbo ya. Di dunia orang yang makan karbo, anggapnya KF itu nggak ada, keto itu nggak ada. Di dunia makan karbo, memang kita perlu bertanda tanya pada orang yang mengurus di saat dia makan karbo. Kenapa? Karena kalau dia makan karbo tapi dia mengurus terus, something wrong. Dia berarti udah insulin resistan. Apa? Karbo memicu insulin. Insulin sifatnya menahan atau store, simpan. Jadi malah menggemukkan. Tapi ini orang mengurus. Nah, mengurusnya ini kemungkinan besar dia tidak hanya kehilangan lemak, tapi dia juga kehilangan otot. Karena prediksinya saat dia makan karbo, insulin naik yang harusnya mendorong menambah lemak atau menahan otot tidak luruh, tapi malah nggak ada impact-nya. Dia makin mengurus terus. Itu sudah pasti dia mengurusnya nggak hanya lemak doang. Kemungkinan besar dia kehilangan otot dan otomatis dia kehilangan fungsi. Mengurusnya dibilang sakit, artinya apa? Dia fungsi dia turun. Artinya tadinya dia bisa melakukan apa, performanya turun nih. Gampangnya performanya secara fisik dia turun. Saat dia mengurus, performa fisiknya turun. Itu sudah pasti bisa aja dibilang dia sakit, dia malnutrisi atau apapun itu, tapi indikasinya ialah seperti diabetes, insulin resistan, sehingga ototnya luruh. Itu yang membuat orang selalu berpikiran di dunia karbo ini, melihat orang yang KF tapi nggak ngerti fisiologi di KF gimana, dia langsung ngejudge, oh kamu kayak makin kurus kayak nanti makin sakit, padahal enggak. Uniknya itu di KF orang-orang yang mengurus itu justru malah performanya meningkat semua, betul nggak? Betul. Iya. Secara performa nggak usah performa, nggak kan aku nggak bilang semuanya harus jadi atlet, tapi performa secara fisik meningkat nggak capek-capek, lebih kuat ini, lebih kuat itu. Nah, walaupun badannya mengurus, fenomenanya beda dengan orang mengurus dengan pola lain. Jadi ini justru malah menunjukkan bahwa yang hilang itu benar-benar bisa ditahan hanya pure fat tanpa kehilangan fungsi dari otot. Itu yang unik. Jadi hebatnya ketosis ialah kemampuan sparing terhadap otot, kemampuan melindungi otot dari otot maupun organ fungsional dari kerusakan, itu luar biasa. Kalau ketosis ini dibanding orang yang dengan diet lain, dengan kalori restriction yang sama atau makan sedikit atau emang dia sakit, mengurus itu beda. Jadi kalau sampai kalau jangan lama-lama KF nanti kamu malnutrisi loh, kekurangan ini itu. Nah, itu sendiri. Nah, ini Mbak. Nih aku sekarang ngomong nih dosen gizi. Aduh. Mbak, aku mau nanya. Langsung gemeter. Udah kayak ujian. Kalau yang disebut malnutrisi itu statementnya gimana, Mbak? Kalau kan ada orang terindikasi, oh dia malnutrisi. Malnutrisi itu secara proses fisiologisnya gimana? Malnutrisi kan ada 2 ya, pada orang yang overweight, obesitas, itu juga dianggap kondisi yang disebut malnutrisi, dan orang yang memang memang secara indikator berat badan jauh di bawah rata-rata. Gitu. Ciri-ciri fisiknya, ciri-cirinya dia performanya pasti kan lebih turun. Namanya orang malnutrisi pasti kan dia ada gangguan kesehatan. Pasti ada hubungannya dengan tidak fit ya. Artinya orang yang malnutrisi biasanya mudah mengalami infeksi. Biasanya seperti itu secara umum. Terus ya secara pasti ada penurunan imunitas tuh dijamin. Ya biasanya kan kalau malnutrisi yang karena taruhlah yang indikatornya berat badan kurang, itu dihubungkan dengan defisiensi apakah itu makronutrisi ataupun mikronutrisi. Jadi ya karena ketidaktersediaan pangan yang kalau bahasanya orang gizi kan tidak beragam ya kan, jadi kan kalau pemahaman gizi seimbang itu harus
sumber makanannya harus beragam agar bisa terpenuhi baik makro maupun Mikronya. mikronutrisinya. Nah, sekarang lucunya ya. Ini kalian udah ngerti kan? Lucunya. Di KF kalau dilihat mungkin orang mikirnya, loh ini kok yang dimakan cuma telur, cuma ikan, cuma ayam, cuma daging. Itu aja kayaknya variasinya nggak sebanyak kayak dulu waktu makan karbo. Ada indikator malnutrisi nggak? Ada indikator yang terlihat kayak malnutrisi nggak? Unik kan? Dengan peningkatan mengurusnya sih ya, tapi ciri-ciri malnutrisi yang paling jelas secara patofisiologi apa? Kalau sampai tubuh kita malnutrisi, tubuh kita akan kehilangan fungsi, itu satu. Kalau tubuh kita malnutrisi, tubuh kita akan kehilangan otot, itu kedua. Itu pasti. Setiap orang mengalami malnutrisi, fungsi-fungsi tubuhnya bakal berkurang karena tidak terpenuhi. Malnutrisi itu lebih direct ke arah esensial nutrien. Tubuh kita tidak pernah malnutrisi terhadap nutrisi yang bisa disintesis sendiri dari bahan lain yang esensial. Gini, ada suatu nutrisi, misalnya amino asid jenis apa atau jenis apa, tapi ini bisa disintesis dari amino asid lainnya. Jadi yang amino asid lainnya ini yang esensial, ini turunannya tidak esensial. Ngerti nggak? Nah, jadi kalau cuma makan ikan, telur, ayam, daging, apa nggak ada variasinya kayak mungkin dulu, kira-kira di KF dan makannya cuma berapa ya? Misalnya makannya cuma sehari sekali kayak aku gitu, atau misalnya makannya ada yang paling cuma 2 kali sehari. Kan analogi dasarnya itu kan kelihatan kayak mau malnutrisi kan? Wah ini makanan udah kurang, makanannya kan kurang nih. Masa makan sehari cuma ayam 3 potong, 4 potong udah, sama telur 2 misalnya, atau 2 potong sama telur 2 udah. Gimana mau gizinya dari mana? Mau gini gimana dia bisa mengganggu gue gitu? Itu semua terjadi nggak? Enggak. Makanya aku bingung. Kayak orang kalau ngeliat aku kelihatan kayak orang malnutrisi nggak kira-kira? Ya enggak lah. Nggak ada yang berani bilang aku kayak malnutrisi kan? Enggak. Dan terus kira-kira aku makannya bervariasi banyak banget nggak? Kira-kira variasi makanku banyak nggak? Enggak. Makanku sering banget nggak? Enggak. Jadi apa yang terjadi dengan teori malnutrisi di kondisi orang yang ketosis yang udah adapt seperti aku? Saking efisiennya badanku, walaupun aku cuma makan sekali, misalnya anggap aja. Tapi tubuhku memastikan semua nutrisi yang masuk benar-benar diutilisasi, tidak ada wasting. Jadi kenapa aku melatih cara makanku seperti itu? Kenapa? Karena efisiensi itu artinya mengefisiensikan penyerapan nutrisi sampai sempurna. Tidak harus makan banyak untuk mengisi nutrisi, tapi nutrisi yang masuk pastikan terserap sempurna dan pastikan digunakan, diutilisasi dan terpakai. Itu rahasianya. Dan tubuhku benar-benar tubuh yang sangat muscle sparing. Jadi walaupun aku anggap aja tiba-tiba 2-3 hari gak makan, ototku nggak langsung mencut semua. Ya lemakku tambah hilang, kelihatannya agak kurusan, tapi nggak menghilangkan ototku yang udah ada, tapi lebih kering aja gitu loh. Tapi masa aslinya nggak hilang, tapi lebih kering aja gitu. Jadi kalau sekarang banyak yang merasa setelah KF itu kekurusan atau apa, sebetulnya no worry. Kalau benar-benar ketosis, ototmu tidak hilang, fungsimu tidak hilang. Cek dari performa. Apakah mengalami penurunan tingkat energi, lemas, apa semua jadi nggak bisa mikir dengan semakin kurusnya ini. Itu dicek kembali deh. Tapi kalau secara fisiknya lihat di kaca, di cermin atau di timbangan memang kelihatannya oh iya bener kurus, berarti harus jujur dengan sendiri. Ya cuma segitu ototmu. Ya. Sebelum kamu KF, ya cuma segitu ototmu. Mau kamu tadinya berat 100 kilo, sekarang kamu sampai 58 kilo, anggapnya kayak Mbak itu. Ya memang cuma segitu ototnya 58. Bener nggak? Harus jujur. Iya, Mbak. Iya, memang betul karena di masa lalu pun saya adalah orang yang mager. Ya mungkin karena berat badannya seperti itu kan, jadi betul. Jadi kalau orang nambah berat karena dia mager, itu yang nambah bukan orang mager, nggak ada yang bertambah ototnya. Betul. Begitu dia kehilangan lemak. Betul. Begitu dia kehilangan, dia merasa ketakutan kurusnya seperti orang yang kehilangan ototnya. Enggak. Pokoknya gini, ciri-ciri yang mesti para warriors juga pahamin, yang sekarang masih yang mungkin ini bagi para senior lah nih. Ini mungkin hari ini untuk para senior yang udah
tahun 2 tahun yang masa galau, kalau dia merasa kekurusan atau apa, itu yang aku pesenin. Yang sebelum kamu KF, kamu berat berapa dan kamu sekarang merasa kekurusan, tapi performa masih bagus, maksudnya kamu tidak mengalami penghilangan fungsi, justru malah performa meningkat, percaya deh. Ya memang cuma segitu ototmu. Jadi nggak usah ngenes. Waduh, ini tambah kurus lagi nggak. Kalau ototnya cuma segitu, tubuh juga nggak bakal menghabiskan lemaknya itu sampai habis total, sampai kamu lebih kurus lagi. Tetap tubuh selalu ada threshold dari persentase lemak yang dilindungi karena tubuh harus survive di kondisi saat anggapnya tidak ada makanan lagi. Tapi kalau jangan pernah takut sama aku kekurusan nih, aku merasa kayak gini. Selalu bilang ke diri sendiri, ya emang otot gue cuma segini, mau diapain lagi? Ya, tapi bukan berarti kamu nggak sehat. Secara fisik, secara lihat orang kamu kekurusan juga, aduh kayak orang nggak pernah dikasih makan, orang gini banyak yang dibully gini, misalnya yang masih mengalami hal-hal seperti masalah kekurusan. Kan aku nggak perlu ngasih tahu lagi dong cara menambah berat badan di KF caranya gimana. Apakah saya harus memperbanyak makan daging, Mas? Gitu? Kalau sampai kita makan bisa menambah fungsi, kalau kita makan banyak dan itu bisa menambah fungsi di tubuh kita, wah kita jadi makhluk spesies paling beruntung di muka bumi. Kenapa? Karena kita bisa menjadi superior hanya dengan makan tanpa usaha. Mager semua. Iya, nggak usah lah latihan lari maraton. Makanannya banyak nanti kakinya berotot semua. Iya kan? Maunya kan gitu bayangannya. Enggak. Jadi kalau kita sudah ketosis, apapun yang mau ditambah di tubuh kita selalu berusaha menambah fungsi. Jadi jangan berharap banyak, jangan berharap pengen punya badan ideal apa-apa kalau fungsi yang kita minta dari tubuh kita cuma segitu. Fungsiku ialah selama 24 jam, fungsiku ialah aku 68 jam tidur. Nah, kan 68 jam tidur. Nah, sisanya aku duduk. Fungsi apa yang kamu dapatkan? Dengan duduk bokongku six pack gitu, bokongku jadi keker. Enggak lah. Squat baru. jadi jangan kadang-kadang kita menuntut lebih tapi kita nggak introspeksi diri. Kita maksudnya aku sering banget nih banyak kalau soalnya ini bagian dari Japren yang perlu aku sampaikan juga karena kan juga jadi kan nggak perlu jawab pertanyaan yang sama kan. Jadi mereka itu selalu berharap masih kesalahan common mistake yang masih sering terjadi ialah mereka makan banyak tapi mereka tidak melakukan fungsi apa-apa. Ya, kadang-kadang mereka bisa bertambah. Memang berarti nambah. Tapi jamin, yang nambah bukan fungsi. Akhirnya nambah lemak lagi. Somehow kita juga tetap bisa menggemuk. Walaupun nggak makan karbo, kita bisa menggemuk. Tapi yang bertambah cuma lemak. Dan pada saat kamu yang bertambah lemak, badan kamu malah merasa nggak enak. Iya, setuju. Malah gampang capek, gampang apa. Karena beratnya udah naik, tapi kok jadi nggak kayak dulu lagi. Jadi gampang. Mendingan kurus sekalian kayak kemarin sebelum gemuk. Badannya malah enteng walaupun kurus. Sekarang udah makan lebih banyak gemukan tapi kok badannya kok nggak enak kayak sakit. Ya pas kurus aja kenapa? Kalau kamu ngerasa seperti itu, kamu yang bertambah kemarin pasti bertambah lemak, bukan bertambah otot. Karena kalau kamu benar-benar bertambah otot, rasanya tuh badan kayak apa? Ya gini loh, kayak aku ini. Kemampuan aku sekarang sama 2 tahun yang lalu, aku udah bisa ngerasain bedanya. Jauh banget. Dari 2 tahun, anggapnya dari 2016, 2017, 2019, aku selalu mengalami peningkatan performa. Karena aku selalu memberikan demand, dan tubuhku berusaha jawab dengan demand yang aku berikan. Ya makanya kalau aku kan tipikal kan selalu berusaha meningkatkan kualitas diriku sendiri. Maksudnya, aku nggak, gue pengen kayak Ade Rai misalnya. Gue pengen kayak dia. Aku tuh paling nggak suka pengen kayak seseorang. Enggak. Aku kalau mau itu aku ya, sama orang kan nggak beda-beda. Tapi kalau aku fight dengan diriku dengan sendiri. cara Me versus me. Aku harus bisa mengalahkan diri sendiri. Ya, itu paling susah. Ngikutin orang lain mungkin somehow kita bisa mimik dia dengan cara apapun. Tapi kalau mengalahkan diri sendiri itu yang paling susah. Jadi tiap pagi aku harus ngelawan kemalasanku. Pokoknya gini, aduh ini padahal 3 ke kantor aja, gak usah ngapain, udahlah nanti sore aja lah latihannya.
14 sore, aduh banyak japrian, abis. Kayak gitu. Iya, Karena betul. kan yang paling susah itu sebenarnya ialah melawan diri sendiri. Betul, Melawan Mas. pada saat kita bilang, aduh ntar aja deh. Kayak gini, Iya. itu sebenarnya dirinya tuh lagi mau mengalah, meremehkan diri sendiri. Aku orangnya nggak gitu. Aku bisa kayak gini karena aku fight tiap hari dengan apa? Dengan diriku sendiri, bukan dengan orang lain. Aku bodo amat mau orang mau six pack, itu usaha dia sendiri. Mau orang kalau ngeliat di gym orang badan gede-gede, yang aku lihat itu bukan badan otot yang keren itu, bukan. Nggak mungkin aku bilang, ih otot lu keren banget sih. Aku malah ditanya-tanya. Ya kalau aku lihat orang ototnya gede apa gitu, yang aku lihat apa? Dedikasi dia. Ih gila, ini orang disiplinnya luar biasa, dia bisa sampai seperti itu. Jadi yang bikin hebat seseorang yang mencapai achieve sesuatu, oh ini orang bisa juara tinju, oh ini orang bisa jadi juara ini. Kunci-kunci dia bisa achieve itu semua, itu yang kita salutkan itu ialah prosesnya, kedisiplinannya, determinasinya. Kadang-kadang kita cuma pengennya lihat hasilnya, plek, gue mau seperti itu. Dengan cara instan apa-apa nggak ada. Jadi kuncinya kita untuk sukses dalam kehidupan ialah apa? Konsistensi dan determinasi kita. That's the difference between you and me. That's the difference between winner and loser. Determinasi, konsistensi. Fight with. Jadi kita perang dengan diri sendiri, mengalahkan malasnya kita sendiri, mengalahkan magernya kita sendiri. Ya intinya sih mengalahkan hawa nafsu kita sendiri. Itu kuncinya kita menang dalam kehidupan ya. Ini resep dariku, kalau mau sukses dalam kehidupan, untuk kehidupan masing-masing, nggak usah kalahkan orang lain, kalahkan diri sendiri dulu. Itu kuncinya. Dari mulai rasa malas, dari mulai rasa gampang tergoda, apapun itu. Fight-nya dengan diri sendiri. Anggap aja orang lain nggak ada yang ini cuman anggap aja orang lain nggak ada yang sekuat gue, tapi gue harus lebih kuat lagi daripada diri gue sendiri. Nah, yes, itu kayak gitu. Itu dia. Hal seperti itu. Oke deh, Mako. Bisa dicoba. Tak pungkasi, stop bermimpi instan. Ya, stop bermimpi instan. Ya, kita udah di penghujung. Monggo Mbak Hidayani bisa kasih closing statement. Monggo. Seru nih hari ini ceritanya. Iya. Ya, saya pikir kayaknya keputusan untuk memilih, seperti kayak kata Mbak Mina Halim kemarin ya, bahwa menuju sehat itu bisa banyak jalan, maka bismillah saya dan keluarga sudah memutuskan untuk memilih jalan KFLS sebagai jalan untuk tetap sehat ya sampai ya waktu tiba ya. Artinya kalau memang qadarullah terjadi di luar keinginan kita, ya insya Allah kita tidak menyesal. Jadi tetaplah berada di jalan ini. Jatuh bangun itu biasa, ya begitu jatuh ya bangun lagi gitu ya. Jadi jangan lama dengan kondisi jatuh. Ya, mudah-mudahan bisa jadi lebih baik ke depannya. Itu aja mungkin. Thank you Mbak Hidayani. Aku senang ini. Ini tipe yang nggak bakal bisa dibikin galau kalau udah declare begini. Silakan Mas Tio. Ya, pesanku sebenarnya sudah kesampaikan semua sih tadi. Semua aku yang kebanyakan ngomong aku kok. Sorry, Mbak. Aku jadi curhat deh. Nah, tapi ya closing itu ya pesan-pesanku tadi. Pesan-pesan yang mungkin baru hari ini nih aku pesan-pesannya motivasi semua. Karena mungkin beberapa hari ini aku lagi kayaknya ya sedih aja gitu ngeliat banyak orang yang banyak yang kok bisa gagal ya, kok banyak banget yang CLBK, berarti kan mereka banyak yang gagal ya, kok mereka nggak kuat dengan diri sendiri. Jadi aku pikiran gimana ya, aku harus ngapain lagi, aku udah ngadain KF Challenge. KF Challenge itu tujuannya motivasi supaya orang tetap kuat terus kan, maksudnya setiap hari di grup ada aja yang inspirasi. Kan tujuannya kan untuk membantu mereka supaya keteguhan hati, betul nggak? Orang kalau ngeliat, dia bisa, nah itu, aku udah bikin KF Challenge, aku udah bikin. Kalau takut mau dengerin misalnya, takut nih ada dokter ini bilang gitu, ada ini belum jadi aku gini-gini. Nih lihat setiap TFH insya Allah aku datangin semua dokter-dokter. Ya, jadi jangan dengerin anak elektro, nanti dengerin dokter aja supaya cerita. Nah, ya buat penguatan juga dong, Maksudnya penguatan buat para waris yang jalanin. Ya kan nggak semuanya kenal aku, maksudnya kan yang bener-bener siapa sih yang suhu KF yang botak-botak itu?
lulusan apa sih? Kan pasti banyak yang nanya kayak gitu. Ya udah, makanya tanya yang PH gitu loh. Nah, itu salah satu caranya untuk kita aku juga memberikan penguatan kepada para warriors dan juga newbie-newbie. Nah, tiga SFH, bagi-bagi ilmu. Nah, pokoknya ilmu siapa aja dengan pendalamannya masing-masing, para FIC menguasai apa, para nakas menguasai apa, dikasih gitu. Nanti pokoknya kita nantinya aku bakal berusaha terus mencegah terjadinya kembali CLBK. Bukan gini, bukan maksudnya mencegah terjadi CLBK. Kalau CLBK banyak sekarang, berarti kan entah kenapa aku di grupku ada yang salah. Di grupku itu berarti sebelum-sebelumnya kurang memotivasi mereka. Itu pikiran pertamaku. Kurang motivasi gimana ya? Apakah di grupku kurang rame? Apakah di grupku kurang berbagi inspirasi? Jadi aku kepikiran kayak gitu, kok bisa dulunya lepas, kok bisa sampai dia ditakutin orang kalah, kenapa dia nggak nanya ke mentornya, atau dia tempat bertanya di saat ada yang apa. Nah, itu membuat berpikir kok makin banyak yang CLBK, berarti kan ya mungkin TFH, SFH ini baru, kayak challenge juga dari 2019. Berarti kan ada something di sebelum-sebelumnya itu membuat mereka kok nggak bisa apa yang harus aku lakukan untuk mereka itu kuat gitu loh, bertahan di komunitas, nggak ngepengaruh dunia luar. Itu yang lagi masih aku pikir mesti ngapain lagi ya. Tapi untuk sementara aku belum kepikiran apa-apa. Aku masih sementara TF Challenge, TFH, SFH. Itu aja effortku untuk menguatkan para warrior. Mudah-mudahan ini cukup. Tapi kalau nggak cukup nanti aku ya ntar Mas Budi dan aku bakal brainstorm lagi untuk gimana caranya para warrior itu stick together, saling menguatkan, jangan sampai ada yang lepas, dan akhirnya ujung-ujungnya mereka menyesal CLBK kembali. Kayaknya, aduh, ya berusaha lah sebar ilmu rasanya. Aku sih mikirnya, pokoknya kita bersama-sama harus membuat sistem support. Karena apa? Kita kan semua family by lifestyle. Kita kan semua keluarga. Jadi keluarga itu harus saling support. Ya, jangan sampai banyak yang kita dulu, dia udah 3 tahun, akhirnya lepas. Cuma gara-gara apa? Berarti ada something yang membuat dia tidak tersupport. Entah itu dia tiba-tiba keluar, entah itu salah dia sendiri karena dia menjauh dari komunitas, akhirnya terpengaruh dunia luar atau komunitas lain, kan kita nggak tahu kan. Ya, bisa jadi salah mereka, tapi kan kita sebagai keluarga yang kuat, kita harus berusaha anggota keluarga kita jangan banyak yang lepas karena pengaruh orang. Kita harus saling memberi penguatan. Ya saranku sih gitu aja. Aku nggak bisa melakukan itu semua, tapi aku berusaha memberikan sarananya untuk kita bisa saling support, bikin support system yang bagus di komunitas kita. Itu kuncinya. Tapi aku nggak bisa sendiri ya. Harus kerja rame-rame, harus semangat rame-rame. Setuju Mas. Kita juga mungkin aku nambahin sedikit. Jadi selain support itu ada satu Mas, karena proses hati itu kan memang kita nggak bisa tahu ya setiap orang, ya kan. Nah, tapi yang mereka butuhkan ada satu yang tidak ditemukan oleh mereka di komunitas manapun saat mereka CLBK. Kalau di kita terima dengan welcome. Kita terima dengan sukacita bahwa mereka misalnya, oh ya sadar yang pilihan kemarin yang diambil salah. Kalau di komunitas lain mungkin dikata-katain mungkin ya. Kamu sih nggak dengerin begini. Kalau di kita, ya sudah. Kalau di kita ya sudah sadar balik ya kan. Udah jangan pusingin yang kemarin 2 tahun sudah dicapai terus sekarang jadi gagal. Jangan pusingin itu. Banyak kok yang aku tuh yang bikin aku nyesek itu yang kemarin Japri itu CLBK yang sudah jalanin di atas 2 tahun malah. Nah, pasti. Kok bisa gitu? Itu pasti. Kepala kok bisa gitu loh. Itu pasti akan terjadi, Mas. Karena kita nggak tahu kan, masing-masing individu punya problematika seperti apa gitu kan. Jadi satu sisi kita juga harus respect. Tapi intinya mereka masih mau komunikasi, masih mau CLBK itu berarti kan ada sesuatu pengharapan. Karena mereka merasa kita dulu juga komunitas yang terbaik buat mereka. Gimana gitu. Jadi kuncinya harus stay di community deh. Iya. Kalau aku lihat nih gaya hidup KF ini kuncinya untuk konsisten jadi community. Untuk kuncinya lebih konsisten lagi ya harus mentorin yang lain. Jadi gini. Kadang-kadang yang membuat para senior kita ini banyak yang jadi konsisten dan banyak itu kenapa? Karena somehow dia mengajarkan ya nggak harus ke orang lain, ke keluarga sendiri, bantuin orang lain. Jadi pada saat kita punya semangat help others, secara nggak langsung pada saat kita helping others dengan cara kita mentoring mereka itu
membuat kita pengen jadi contoh yang baik. Akhirnya kan kita meninggalkan legacy. Nah, akhirnya kita kadang-kadang yang aku lihat itu, yang bukan kadang-kadang sih, sering banget yang aku lihat mereka lepas, yang menjalani KF untuk diri mereka sendiri, tanpa dia ngasih tahu ke orang lain kalau dia KF atau apa-apa. Hanya untuk dia sendiri. Nah, ini yang labil. Tapi kalau yang mereka berani declare, yang mereka malah berani ngajarin, yang malah mereka berani bantu bimbing orang, ini kalau aku lihat nih, ini malah yang sebetulnya yang dia sebetulnya secara nggak langsung help others to help yourself, ya itu maksudnya. Jadi dengan kita help others, membantu orang lain, tapi secara nggak langsung kita membantu diri kita sendiri. Kenapa? Kita jadi lebih termotivate. Ya contohnya aku. Aku kenapa Mas Tio kok bisa orang yang motivasi banget gini. Ya aku bantu kalian semua ribuan, masa akunya nggak bener tuh nggak mungkin kan. Makanya secara nggak langsung dengan membantu kalian, ini membantuku untuk lebih termotivasi, lebih mencontohkan, lebih memikirkan sesuatu yang lainnya. Jadi mau maju, tapi yang terjadi para warrior kita pada saat dia mencontohkan ke orang lain dan dia membantu ngajarin atau itu yang bikin mereka juga aduh gitu loh. Kayak aku lihat deh, kayak misalnya Mas Sidik tuh sering menginspirasi orang. Sebenarnya tuh secara nggak langsung dia jadi lebih, Mas Sidik secara nggak langsung jadi lebih semangat karena dia jadi lebih baik, dirinya sering olahraga maksudnya lebih semangat buat dirinya sendiri karena dia sedang menginspirasi orang lain. Itu secara nggak langsung. Cuma dia jalanin itu sendiri di rumah, orang nggak ada yang tahu kalau dia KF. Mungkin nggak sesemangat ini gitu, nggak seberkobar ini semangat berbaginya dan sebagainya. Makanya jadi aku lihat orang-orang yang semangat berbaginya tinggi itu sebetulnya malah itu secara nggak langsung memotivasi mereka sendiri untuk diri mereka sendiri loh ya. Jadi lebih baik. Makanya aku bilang jangan takut sharing, jangan takut berbagi deh di KF karena untungnya itu bukan buat mereka yang dibantuin, tapi nanti ke kita juga motivasi kita lebih jalan. Itu kuncinya kalau bilang roketnya. Jadi moral story-nya buat Mbak Widayani, tadi yang fotonya udah aku screenshot, nanti aku kasih Mas Tio ya. Mantap. Enggak dong, enggak adil masa jurinya yang postingin. Bukan maksudnya panitianya yang postingin, harus posting ke kiri dong. Nah, tapi bercanda. Tapi bercanda. Nanti merasa takut keluarga udah gitu. Kayak Mbak Prasasti tuh, foto anaknya juga tuh, keren-keren dua-duanya ikut. Pokoknya jadi nyemangati kalau apalagi anak yang masih muda udah ikut KF udah gini-gini, nggak apa posting aja kan menyemangati ibu-ibu lain atau keluarga lain untuk supaya ngajak keluarganya ya kayak gitu. Ya mudah-mudahan TFH ini saat udah ada link YouTube-nya mudah-mudahan di-share ke bisa ditonton ulang banyak orang yang akan memotivasi. Oh iya ya Dokter Hida bisa sekeluarga ini ya mudah-mudahan banyak lagi ya. Mudah-mudahan istiqomah, insyaallah. Oke, terima kasih. Kita sampai pada penghujung juga. Udah lebih 2 menit, tapi seru banget malam ini ya. Kita ringan dan memang jadi diskusinya santai, walaupun sempat keriting tapi tidak masalah, tetap seru ya kan. Nantikan terus di TFH berikutnya kita ya di hari Sabtu. Jangan lupa pastikan selalu stay tune. Terima kasih untuk Mas Tio dan juga Mbak Widayani Fazriah. Sama-sama. Ditunggu testimoninya kembali, kesaksiannya, dan dare to declare terus menerapkan dan membagikan pengetahuan tentang low carb. Terima kasih semua, selamat malam. Terima kasih semua.